Episode 67 Invasi Bajak Laut. Banyak matahari kecil melonjak ke langit, membentuk garis demi garis busur oranye, menghantam langsung ke barisan musuh. Bum bum bum. Setelah tumbukan pada tubuh fregat, aura panah berbentuk bulat segera meledak, dengan energi oranye mengamuk melonjak keluar. Tubuh fregat yang tidak memiliki penghalang apapun, di bawah energi oranye tirus yang melonjak, sehalus kertas, langsung hancur menjadi debu. Satu demi satu, lampu berapi berkembang, cahaya menusuk menutupi seluruh penglihatan mereka. Para perompak semua membuka mata lebar-lebar karena terkejut, riak energi yang kuat menghantam gendang telinga mereka, menyebabkan mereka menjadi tuli sementara. Aura cahaya putih yang menusuk menyelimuti seluruh medan perang, seluruh tempat itu begitu cerah sehingga tidak ada bayangan atau suara. Api menari-nari di sekitar fregat yang rusak parah, kabut darah langsung menguap di langit, mengambang seperti daun-daun yang melayang di sepanjang ombak. Adegan pahit dimainkan dalam keheningan. Semua bajak laut yang tidak siap sama sekali tidak berdaya dan bingung. Hanya jenderal di kapal perang di bagian depan yang berteriak, "Serang! Serang sekarang!" Petik 2. Hek di mana? Ajudan, yang benar-benar bingung berkata tanpa sadar. Musuh-musuh mereka menyerang ke segala arah, kemana mereka akan menyerang? Sebelum sang jenderal bisa menjawab, seseorang tiba-tiba menjerit ketakutan, "Tidak bagus. Mereka naik ke kapal kami." Petik 2. Semua orang di atas kapal segera dipicu, wajah mereka berubah menjadi horor, gelombang jika musuh naik ke kapal. Gelombang. Mereka bahkan tidak berani memikirkan skenario. "Blokir mereka!" teriak pemimpin itu, suaranya benar-benar bernada tinggi. Jenderal yang datang dari benua bela diri yang terhormat tidak pernah mengalami serangan yang begitu sengit, seolah-olah semua pengalaman bertarungnya di masa lalu semuanya hilang. Gelombang perangkap. Itu adalah jebakan nyata. Musuh telah bersiap sebelumnya. Gelombang. Penghakiman ini menyebabkan hatinya bergetar. Lingsu seorang pria baja, dia selalu memimpin, murid oranye menyala, dia bergegas maju dengan tombaknya. Awak kapal hanya melihat bintang jatuh perak tiba-tiba meledak. Lampu perak bergegas ke depan mereka, di mana mereka menyadari bahwa cahaya perak itu sebenarnya seseorang. Prajurit yang berteriak itu tidak tepat waktu untuk bereaksi, cahaya perak meledak di wajahnya, aura perak tanpa batas itu seperti lautan bintang, menerkam ke fregat. Aries tombak bintang. Cici. Aura perak kental itu sangat berat. Para prajurit yang mengangkat senjata di tangan mereka secara naluriah, merasa seolah-olah mereka diserang oleh mesin-mesin berat, ratapan mereka keluar, dan mereka semua dikirim terbang. Bahkan sebelum mereka mendarat, semua prajurit ini berdarah dari telinga, hidung dan mulut mereka, tubuh yang hampa hidup. Boom! Honeycomb Sword Cannon langsung hancur menjadi debu oleh aura perak, menghilang ke udara. Dua kaki Lingsu sudah berada di kapal perang. Melihat kinerja Lingsu yang berani, murid-murid keluarga Yu yang mengikuti di belakang Lingsu merasakan dorongan moral yang besar, dan meraung ketika mereka menyerbu kapal perang. Di kejauhan, Bing menyaksikan adegan itu terbuka. Naik kapal perang adalah pertempuran yang sangat intens dan kejam, dan bahkan pasukan terlatih akan takut melakukan itu. Tapi Bing berani menggunakan para amatir untuk naik ke kapal, itu karena dia mendapat keuntungan dari penyergapan, dan karena Lingsu. Diadakan sebagai One Spear to Death, Furious Lingsu memiliki temperamen yang meledak-ledak, niat bertarungnya selalu terangkat tinggi, ia sangat takut dan akan bergegas ke pertempuran pertama. Untuk bertarung dari jarak dekat, taktik dan koordinasi adalah yang kedua dari aspek terpenting, keagungan yang mengesankan. Keagungan yang diberikan Lingsu dalam pertempuran adalah yang terkuat dari semua orang. Di kapal perang, Lingsu tidak hanya gemetar dalam menghadapi banyak musuh di depannya, tetapi niat bertarungnya melonjak lebih tinggi, dia meraung dan seperti kilat, dia bergegas ke mereka, tombak perak di tangan, ia tak terbendung, kemanapun ia pergi, orang akan menderita kekalahan telak, darah mereka mengalir ke sungai. Murid keluarga Yu yang diajar oleh Lingsu baru-baru ini tiba dan menerkam musuh. Yu Qingyi sangat cerdas, dia tahu bahwa kekuatan mereka jauh dari Lingsu, dia tahu dibandingkan dengan para perompak elit, mereka masih kurang sedikit. Jadi dia mengelompokkan semua orang menjadi 3 atau 5, tombak mereka selalu bersama, menyerang bersama. Menghadapi gaya bertarung yang begitu nakal, para perompak bingung, dan satu demi satu mereka menderita kekalahan. Para perompak di atas kapal perang semuanya adalah prajurit tua, dan banyak dari mereka adalah anggota inti dan prajurit elit dari benua bela diri yang terhormat. Dalam situasi yang mengerikan itu, 3 elit honored martial kontinen saling memandang, dan mereka segera menerkam ke arah Lingsu. Beberapa lainnya berbalik dan bergegas menuju Yu Qingyi. Mereka dapat melihat bahwa para murid keluarga Yu memiliki kemampuan bertarung rata-rata, tetapi mampu menangani kerusakan seperti itu karena Yu Qingyi. Pengiriman Yu Qingyi yang memungkinkan para amatir untuk menampilkan kekuatan yang tidak biasa. Kusut Lingsu, bunuh Yu Qingyi. Semua elit martial kontinen yang terhormat ini memutuskan dengan diam-diam, pada saat itu juga, mereka membuat keputusan. Melihat beberapa elit kontinus martial benua menerkam ke arahnya, Lingsu mencibir, dia dengan lembut menggerakkan tubuh tombaknya, ujungnya sedikit bergetar, berubah menjadi lautan aura perak. Namun,
Tubuhnya berdiri diam seperti patung tanpa bergerak 1 inci, hanya ujung tombak yang dikendalikan pada frekuensi yang mencengangkan. Bintang-bintang perak menabur ke depan membentuk sungai bintang-bintang, beberapa tokoh mendekat dan semakin dekat, namun Ling Su mengabaikan mereka. Dia terus melambaikan aura perak tanpa bergerak, lapisan tipis aura perak terus menyatu, terus mengalir seperti lautan bintang yang tak berujung. 3 elit itu mengungkapkan niat membunuh yang menyeramkan di wajah mereka, salah satu dari mereka diselimuti tangannya dengan lapisan jarum, yang lain memiliki seluruh tubuhnya diselimuti api putih, dan yang terakhir memegang pedang ringan yang dibekukan seperti salju. Mereka bertiga sangat gembira, mereka adalah yang terkuat di seluruh kapal perang. Meskipun aura tombak musuh mereka sangat padat, tetapi bagi mereka, itu bukan apa-apa. Selama mereka menembus aura tombak, musuh mereka akan binasa. Di matanya, musuh semakin dekat dan dekat, tetapi kobaran api terus melonjak di murid oranyenya. Ling Su tiba-tiba melangkah maju, rambut perak yang menutupi bahunya terbang berantakan. Lautan aura perak di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat cerah. Tombak perak menembus. Langit penuh dengan aura perak cerah tiba-tiba tertarik pada saat yang sama, membentuk garis demi garis bekas luka cahaya yang menyilaukan, tak terhitung dari mereka yang menyatu ke arah tubuh Ling Su. Rambutnya yang panjang menari ketika ia mendorong ke depan, di dalam cahaya putih yang menusuk. Waktu sepertinya berhenti. Berkas cahaya perak seukuran jempol melesat keluar dari ujung tombak, dengan mudah menembus hati ketiga elit, dan keluar dari punggung mereka. Keadilan asal Corpers. Ini adalah teknik pembunuhan pertama Ling Su telah tercerahkan, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa itu tidak lagi cocok untuk Ling Su saat ini. Tapi Ling Su tidak mau menyerah, dengan temperamen eksplosifnya, ada kelembutan jauh di dalam dirinya yang orang tidak bisa memahaminya. Teknik ini selalu mengingatkannya pada gurunya. Mungkin itu adalah kerinduannya akan gurunya, kerinduan yang tidak akan pernah hilang, untuk tidak pernah menyerah. Karena, itulah intinya. Karena itu keadilannya. Itu konyol, itu lemah, tapi itu dia. Ling Su terus-menerus memberikan semuanya, dan terus mengubahnya, terus merenungkannya, terus-menerus mencapai lebih banyak pencerahan, seolah-olah dia semakin merindukannya. Gelombang aku merindukanmu, guru. Gelombang. The Justice Origin Corpers di tangan Ling Su akhirnya melepaskan aura berbahaya, dan mulai menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Menarik tombaknya, aura cahaya yang menusuk menghilang, dan 3 mayat jatuh dari langit. Tanpa melihat, dia menusukkan tombak ke arah-arah Yu Qingyi. Wosh! Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Rush tombak. Dia muncul di belakang Yu Qingyi seperti hantu, menyodorkan tombak peraknya. Tenggorokan elit terhormat marsial benua meledak, kabut darah menyembur keluar, 2 lainnya menjadi ngeri dan berbalik untuk lari, tetapi mengapa Ling Su memberi mereka kesempatan untuk melakukannya? 2 tombak keluar, membentuk 2 lubang berlumuran darah di punggung mereka, mereka hanya berlari keluar 2 langkah dari posisi semula, sebelum jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Ketika para murid keluarga Yu melihat Ling Su muncul dari udara tipis, mereka menjadi bersemangat. Teknik tombak keluarga Yu, tidak, Arya Spear of Stars, sebenarnya sangat kuat, begitu menakutkan. Ling Su telah menyerahkan Arya Spear of Stars kepada mereka, dan tidak ada yang lebih menarik untuk menyaksikan kekuatannya secara pribadi. Di masa depan, mereka bisa sekuat Master Ling Su. Pikiran itu muncul di benak semua orang, nyala api yang akan menyala selama berabad-abad. Semua kapal perang dan fregat yang bergegas ke benteng dihancurkan atau dihancurkan. Unit tengkorak mengambil kesempatan untuk bergegas ke formasi musuh dan segera menciptakan kekacauan. Tapi itu dalam kekacauan sehingga unit tengkorak bisa berkembang. Meskipun Ayah yakin dengan anak buahnya, tapi Ayah masih memilih untuk memulai serangan, unit tengkorak paling cocok untuk pertempuran berantakan. Alternatif skala kecil, permeasi dan pembunuhan, unit tengkorak seperti potongan pisau terbang, setiap kali terbang, itu akan memotong beberapa daging. Dibandingkan dengan Skull Unit, Swift Army Xie Yuan perlahan-lahan bergerak maju. Formasi Angkatan Darat Swift sangat padat, seperti dinding yang dapat dipindahkan, mereka perlahan maju, yang dilakukan dengan sengaja. Dalam pertempuran kacau dengan ruang terbatas, itu tidak menguntungkan bagi tentara Swift, dan dengan kekacauan, itu benar-benar terlalu ramai. Melaju dengan cepat tanpa tujuan tidak akan mempercepat laju pertempuran. Tetapi sebaliknya, membentuk formasi padat dan maju secara bertahap akan menciptakan tekanan mental yang besar pada musuh, dan dengan cepat menghancurkan musuh dari dalam. Ying Yan yang berada di luar Bright Symbol Stronghold menjadi panik, dan berteriak dengan sekuat tenaga, pergi. Masuk sekarang. Petik 2. Kubu simbol cerah terus meledak, bumi bergetar dan api di dalam benteng membuat orang-orang di luar jauh merasa takut. Penyergapan. Itu sebenarnya penyergapan. Ying Yan tidak bisa memahami, gelombang bagaimana mungkin ada penyergapan di dalam simbol Stronghold. Mungkinkah rencanaku untuk serangan itu diungkapkan? Gelombang. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya benar-benar akan bertahan dalam diam, sedemikian rupa sehingga mereka bisa membuat tempat itu tampak begitu kosong seperti umpan. Ying Yan merasa sangat menyesal, untuk benar-benar membuat kesalahan besar, itu adalah benteng yang sangat penting, bagaimana mungkin tidak ada yang membela. Gelombang aku benar-benar bermain bodoh. Gelombang.
Pilar api yang melambung ke langit menyebabkan jantung Ying Yan berdarah. Itu adalah kegagalan terbesarnya sejak ia memimpin para perompak. Hampir 70% dari pasukannya terjebak di dalam benteng. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Itu seperti seorang penjudi yang kalah sampai ke titik kemarahan, dan melemparkan sisa keripiknya ke atas meja. Jika dia tidak menyelamatkan pasukannya yang ada di dalam, semua kerja kerasnya akan sia-sia, semua rencananya akan sia-sia. Ying Yan yang matanya merah karena marah tidak menyadari bahwa pasukan diam-diam mendekat dari belakangnya. 6.000 li dari muara sang benua, armada bajak laut diam-diam maju di laut energi. Ini adalah periode di mana benua sang adalah yang paling kosong, dan juga kesempatan terbaik kita. Orang yang berbicara adalah pria tinggi dan kurus, wajahnya memiliki senyum yang bukan senyum, dengan mata menyipit, dia tampak seperti rubah. East Divergent Fox, Fu Dongku, adalah pria yang cerdas dan dikenal sebagai jenderal bijak dari Divergent East Continent, mahir dalam gerakan berbahaya dan tidak konvensional, selalu muncul tanpa terduga, ia adalah orang yang sulit dipahami. Tapi dengan ini, kita akan menjadi musuh dengan benua sang. Wajah ajudannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Fu Dongku adalah orang yang bermain di tepi, tapi ajudannya adalah orang yang berhati-hati, yang berusaha melindungi hidupnya sendiri. Meskipun mereka berdua memiliki pendapat yang berbeda, Fu Dongku tidak pernah mengubah ajudannya. Fu Dongku tahu tentang penjahatnya yang berbahaya, dan membutuhkan orang yang cermat dan berhati-hati untuk menariknya keluar dari kemustahilannya. Ajudannya sendiri memiliki kekuatan rata-rata, tetapi pria yang berhati-hati dan mantap, dan merupakan pujian terbaik baginya. Kami adalah sekelompok perompak, sejak kapan para perompak dan benua sang pernah bertemu muka? Fu Dongku melambaikan tangannya dengan tatapan tidak bersalah. Ajudannya tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa dengan sikap atasannya, mereka akan mencari tahu. Jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Fu Dongku tertawa, siapa yang menyuruh benua sang bertarung dengan sangat baik. Tapi jembatan ponton yang diperebutkan semua orang, jika dia ingin menghadiahkannya, dia juga harus membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk itu. Jika tidak, untuk memberikan tanah tanpa pemilik kepada orang lain sebagai bantuan, itu benar-benar terlalu banyak berpikir. Jika bukan untuk benua pasir putih, keluarga Bai, dan perdagangan seluruh dunia suci, apa benua sang? Petik 2. Ajudannya tidak tahu bagaimana membantahnya, dan berbicara setelah berpikir lama, sebenarnya, aliansi ini bukan pilihan yang buruk bagi kita juga. Bukan pilihan yang buruk. Fu Dongku tertawa, ya, ini bukan pilihan yang buruk. Setelah menghitung, apa yang bisa kita dapatkan, 12,5% atau 10%. Tetapi mengapa mengambil 12,5%? White Sands kontinen kuat, keluarga Bai memiliki akar dan koneksi yang dalam, dan perdagangan dunia suci bahkan lebih kaya, tetapi mereka terlalu jauh. Untuk mengulurkan tangan, hehe, itu akan melelahkan. Menjadi mediator juga tidak mudah, jika benua sang hancur, mereka hanya bisa menonton dan menghela nafas. Ini wilayah kami, potongan daging ini bukan untuk mereka putuskan. Petik 2. Ajudan, yang berasal dari benua Divergent Timur, setuju, tetapi sifatnya yang berhati-hati masih berbicara, tapi benua sang benar-benar kuat. Jadi kita selalu kembali ke titik ini. Fu Dongku bertepuk tangan dan berseru. Meskipun dia telah memutuskan untuk melakukan serangan diam-diam, tapi dia tidak berani meremehkan benua sang sama sekali. Sebenarnya, dia takut pada mereka, benua sang telah mengalahkan benua bintang luas dalam beberapa pertempuran, di permukaan mungkin hanya karena 2 titik, wilayah home ground dan perkiraan yang terlalu rendah, tetapi Fu Dongku masih melihat banyak hal lagi. Bahkan Bu Zifei ditawan, dan menyerah ke benua sang. Meremehkan musuh tidak berbeda dengan mencari kematian. Dan mata-matanya kembali dengan informasi yang membuat Fu Dongku semakin ketakutan. Dia belum pernah mendengar ada pasukan dari benua manapun yang akan berlatih di laut energi. Pasukan yang menakutkan, jika mereka memiliki lebih banyak sumber kekayaan, siapa yang mungkin bisa menghentikan mereka? Fu Dongku tidak ingin berbenturan langsung dengan benua sang, tapi dia tidak ingin benua sang mendapatkan jembatan ponton dengan mudah juga, dan langsung memikirkan cara, benua sang telah meninggalkan sarangnya, dan berada pada titik terlemahnya, pada saat seperti itu, bahkan meniupkan udara dingin akan menyebabkan benua sang jatuh. Produksi emas hitam di benua sang tidak lagi menjadi rahasia, kolaborasi Suji Worldwide dan kolaborasi benua sang semakin membuktikan hal ini. Fu Dongku ingin membuat benua sang memutuskan, gelombang Black Gold atau Pontoon Bridge, mana yang kamu inginkan? Gelombang. Tiba-tiba, alarm di kapal perang berbunyi. Fu Dongku segera berdiri dan berteriak, apa yang terjadi? Penjaga. Kami bertemu dengan penjaga. Petik 2. Wajah Fu Dongku berubah, penjaga. Bagaimana bisa benua sang menempatkan penjaga pada jarak seperti itu? Dian. Kehati-hatian dan tindakan pencegahan benua sang jauh melebihi antisipasi Fu Dongku, tetapi ia kemudian tertawa, karena itu mengungkapkan kelemahan memiliki kekuatan yang tidak memadai. Dia melihat penjaga benua sang, dia diselimuti dengan aura ringan, yang setelah melihat armada segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Penjaga ini sepertinya tidak terpengaruh oleh laut energi, dia berlari sangat cepat. Fu Dongku menjadi tenang kembali, karena mereka tertangkap, tidak ada artinya menyelinap masuk. Tentara, maju cepat.
Fu Dongku memberi perintah tanpa ragu-ragu. Benua Sang tidak memiliki pasukan terorganisir, dan karena ia akan menghadapi badai, Fu Dongku memiliki kepercayaan diri. Tang Tian tidak tahu bahwa Fu Dongku berada di dekat benua Sang, tetapi dia bisa merasakan kelainan. Dia awalnya berpikir bahwa lamarannya akan berhasil, dan tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi tidak mulus, bahwa semua orang memilih untuk tetap diam dan menonton dari sela-sela. Permintaan maaf aku, Tuan Meng, sampai sekarang aku belum menerima balasan dari keluarga manapun. Dari lempeng perunggu adalah tetua bangsawan muda, Tuan Benua saat ini dari Benua Pasir Putih, berbicara dengan nada meminta maaf, di awalnya berpikir bahwa nama Benua Pasir Putih akan memberinya beberapa wajah dengan benua lain, tetapi dia tidak berharap semua orang acuh tak acuh. Tidak apa-apa, Tang Tian menghiburnya, mereka akan segera memahami situasinya. Aku benar-benar, nobel yang nobel merasa malu. Karena nafsu makan mereka sangat besar, maka marilah kita menguji gigi mereka. Suara Tang Tian dicampur dengan utas niat membunuh. Tetua yang nobel berbicara, Komandan Subi telah mengatakannya, Pasir Putih kami akan selalu menjadi teman Tuan Meng, jika kamu membutuhkan kerja sama kami, beritahu kami. Kami akan membantu Tuan Meng dan memberikan tekanan pada orang-orang serakah itu. Petik 2. Dalam hal ini, White Sands dan Benua Sang berdiri bersama. Penolakan beberapa keluarga membuat Benua Pasir Putih agak terganggu. Dia dan Subi telah membahas secara khusus tentang masalah ini, jika mereka dapat memfasilitasi dan membantu dengan jembatan ponton, ke Benua Pasir Putih yang pulih, pasti akan menjadi kabar baik untuk menenangkan warga. Jika aku butuh bantuan benua kamu, aku pasti tidak akan sopan. Tang Tian tertawa. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan Benua Pasir Putih, Tang Tian tidak berpikir untuk bertanya kepada dua mediator lainnya, ia percaya hasilnya akan sama. Dalam harapan, tidak lama kemudian, Bai Yue dan Su Jin menghubungi Tang Tian untuk memberitahunya tentang berita buruk itu. Bai Yue dan Su Jin berada di situasi yang sama. Tang Tian tahu apa yang dipikirkan benua lain. Jembatan ponton adalah sepotong besar daging, jika mereka ingin berbagi dengan beberapa pembangkit tenaga listrik, bagian yang setiap keluarga akan dapatkan tidak akan besar. Benua-benua ini tidak puas dengan 12,5% saham di jembatan. Nafsu makan mereka sangat besar. Tang Tian mencibir, dia bukan orang baru di medan perang, dan jelas mengerti apa yang menunggu orang lain. Tidak ada yang mengira bahwa Benua Sang dapat memegang jembatan ponton. Selanjutnya, Tang Tian telah memulai berbagi jembatan ponton, menyebabkan mereka melihatnya sebagai kurang percaya diri. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mengapa mereka ingin berbagi jembatan ponton? Gelombang saat ini, ingin memberi hadiah kepada orang-orang juga tidak mudah. Gelombang. Tang Tian merasa tidak berdaya. Tepat pada saat itu, Ye Lao Er menerobos masuk seperti angin, bos. Bos. Bajak laut. Ada bajak laut. Petik 2. Bajak laut. Tang Tian menyipitkan matanya. Sejak mereka menyelesaikan pelatihan di Laut Energi, Ye Lao Er dan yang lainnya kecanduan pelatihan intensitas tinggi. Bagi para murid dari 5 keluarga yang menanggung beban kebencian dalam darah mereka, pilihan optimal mereka dalam segala hal adalah dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Apakah itu bahaya atau intensitas, mereka tidak peduli. Mereka terlalu berlebihan, setiap hari mereka akan kehabisan benteng dan berlatih dengan pahit di Laut Energi. Demi mencapai intensitas yang lebih tinggi lagi, mereka akan berjalan jauh dan luas. Fu Dongku mengira mereka sebagai pengintai. Penggunaannya benar-benar seperti pengintai, mereka tersebar ke semua daerah di sekitar muara Benua Sang. Ye Lao Er terbang terjauh, dan adalah orang yang membajak bajak laut. Dia baru-baru ini bersemangat karena Tuan Jing Hao. Untuk seseorang yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya, namun jauh lebih kuat darinya dan mampu mengalahkannya dalam beberapa langkah, mulai dari tidak yakin, Ye Lao Er dikalahkan beberapa kali hingga ia dengan tulus diyakinkan dan siap untuk menyerah. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa bahkan Master Jing Hao yang kuat juga akan lari ke Laut Energi dan meredam dirinya dengan serius. Gelombang jika Tuan Jing Hao melakukan hal seperti itu, alasan apa yang bisa mereka berikan pada Skiff? Gelombang. Tekad Jing Hao menjadi panutan bagi 3 keluarga di benteng. Sagittarius Constellation dan Aries Constellation dibawa pergi oleh Kren dan Lingsu, sedangkan 3 sisanya diberikan kepada Jing Hao oleh Tang Tian. Tang Tian merasa bahwa kelima keluarga itu cocok untuk berjalan di jalur bagaimana orang-orang jalan surga berperang, karena tentara tidak cocok untuk mereka. Tang Tian mengambil banyak kartu roh dari kota 3 roh yang berkaitan dengan 5 rasi bintang, meskipun teknik bela diri mereka tidak kuat, mereka sangat cocok untuk mereka. Mereka dipenuhi dengan banyak energi, dan di tangan mereka, teknik bela diri kelas rendah bisa menjadi sangat kuat. Kartu teknik roh tidak cocok untuk mereka karena mereka membutuhkan pencerahan pada hukum, yang masih jauh bagi mereka. Jing Hao menggunakan metode sederhana untuk mengajar mereka, berdebat. Drum on Saint Blood yang kejam menjadi mimpi buruk bagi para murid di masa pelatihan, tetapi reputasi Jing Hao melonjak. Menambahkan bahwa Jing Hao adalah panutan yang baik, ia dengan cepat menjadi sangat dihormati. Jing Hao memperhatikan pusaran energi di depannya. Itu membentang sekitar 10 meter panjang dan dicampur dengan segudang warna, samar berputar.
Pusaran energi seperti itu biasa di laut energi, sementara pusaran energi besar bisa menjangkau lebih dari 10.000 li. Monstrositas seperti itu akan sangat berbahaya untuk didekatkan. Jing Hao menontonnya selama 3 hari, tatapannya fokus penuh tanpa bergerak. Dia telah menemukan 46 jenis energi yang berbeda di dalam pusaran energi khusus ini. Dia menyadari bahwa vortisitas energi sebenarnya tidak damai sama sekali. Bagian dalamnya seperti gunung berapi, energi mengamuk yang bercampur satu sama lain, membentuk keseimbangan yang aneh dan ajaib. Dia menyadari bahwa energi itu terus-menerus berjuang dan menghancurkan satu sama lain, dengan energi baru yang tumbuh dari dalam. Di dalam energi kacau, ada kehancuran dan kelahiran, kadang-kadang akan ada sinar cahaya lurus, itu terlihat sangat biasa, dan sangat singkat, tetapi Jing Hao selalu tertarik pada mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menyaksikan dunia yang begitu kaya dalam pusaran energi. Seolah-olah dia mabuk dan mabuk. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan mengangkat kepalanya. Matanya yang tenang dan dalam sepertinya menembus melalui energi tanpa batas. Armada dengan bendera bajak laut mengganggu energi, menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, adalah muara ke benua Sang. Jing Hao menyipitkan matanya, dia melihat pusaran energi di depannya, dan tiba-tiba tertawa. Song Didi bukan Song Didi di masa lalu. Mata biru tua di atas hidung bengkoknya tajam dan penuh dengan penindasan. Dia bersemangat tinggi baru-baru ini, karena pasukan Awakenet yang diciptakannya secara pribadi, dia menjadi lebih tajam. Bagi seorang jenderal, tidak ada yang bisa membuat mereka merasa lebih sukses. Barbara mengambil posisi sebagai ajudannya, terutama untuk memfasilitasi logistik dan berkomunikasi dengan benua Sang, menambahkan bahwa prestasi militernya sangat buruk. Ia juga memiliki banyak trik jahat di lengan bajunya, dan sering dapat membantu Song Didi menyelesaikan masalah yang sulit. Prestasi tentara Awakenet tumbuh semakin dan semakin di dunia biru, dan semakin terbangun datang untuk membantu, berharap untuk bergabung dengan tentara. Galaksi suci-suci yang subur dan subur membuat para kurcaci biru yang terbangun dengan sadar ini dipenuhi dengan kerinduan. Dibandingkan dengan Blue World yang tandus dan sepi, sejarah yang kaya dan budaya unik Saint Galaksi Suci penuh warna dan penuh dengan daya tarik. Kekuatan Awakenet Army dengan cepat meningkat, serta standar Song Didi. Sepanjang sejarah umat manusia, perang tidak pernah berhenti. Bagaimana berperang dengan otak dan kekuatan, semua teori yang berlimpah dan sempurna, memungkinkan teori-teori militer di dunia biru terlihat sangat primitif dan naif. Para kurcaci biru yang terbangun dengan rakus menyerap semua pengetahuan itu, mereka mendambakan memiliki hari bahwa mereka dapat menciptakan budaya dan peradaban mereka sendiri dengan tangan dan otak yang dapat mereka sebut milik mereka sendiri, dan bukan hanya Laut Biru. Meskipun setelah dibangunkan, kurcaci biru agak pemalu dan sangat cerdas. Mereka dengan cepat membaik, dan setelah pertempuran terus-menerus, meskipun itu tidak membuat mereka tidak takut, tetapi itu menggali sifat licik jauh di dalam diri mereka. Mereka cepat dan sulit untuk dipahami dan bisa lolos dengan mudah. Tentara yang bangkit ini secara bertahap membentuk karakteristiknya yang dibenci musuh-musuhnya. Tugas awal Angkatan Darat yang bangkit adalah berenang di sekitar jembatan ponton dan meningkatkan tekanan di benua bintang luas, sehingga mereka tidak meninggalkan jembatan ponton ketika pesanan Bing tiba. Song Didi segera mengirim Angkatan Darat untuk bergerak. Ketika dia tiba di medan perang, dia secara kebetulan melihat sinar cahaya dan aura cahaya menyilaukan yang ditembakkan secara berkala dari Bright Symbol Stronghold. Suara ledakan menyebabkan niat bertarung Song Didi melambung. Mata biru pemburu birunya dengan cepat menemukan sasarannya, para perompak yang menyerang benteng dari luar. Bajak laut. Song Didi mencibir, mata birunya sedingin laut biru, melepaskan tatapan yang sangat dingin. Musuh-musuhnya tidak memiliki pertahanan di belakang mereka, benar-benar seperti perut lembut binatang buas. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya. Semua kurcaci biru di belakangnya mengambil bagian dan komponen berbentuk berbeda di punggung mereka. Mereka bergerak diam-diam, mata biru mereka melepaskan aura cahaya biru gelap yang menyerupai api biru. Mereka bergerak dengan mahir ketika mereka mulai membangun, dan setelah 1,5 menit, majelis mereka selesai. Itu adalah jenis senjata yang sama sekali baru, itu terlihat seperti baju besi, tetapi mereka hanya berada di bagian atas tubuh. Bahu dan lengan mereka luar biasa tebal dan tebal, tetapi yang paling menarik perhatian adalah keranjang emas hitam besar dan besar yang menyerupai telapak tangan yang meraih benda. Kurcaci biru memiliki sosok kurus, jadi itu membuat mereka tampak seolah-olah kepala mereka besar dan kaki mereka kecil. Storm adalah namanya, senjata baru seri emas hitam Sang Kontinen, dibuat oleh Grandmaster Sai Lei. Perluasan senjata Black Gold Series diminta oleh Bing, alasannya sederhana, murah. Bagi benua Sang, gurun batu hitam tanpa batas adalah yang termurah yang bisa didapat. Masih mungkin untuk membawa beberapa bahan dari Three Spirits City, tetapi untuk membawa senjata konvensional dari Three Spirits City, maka pemuda Tang tidak perlu repot-repot melakukan hal lain karena dia akan terlalu sibuk. Rencana senjata kelas bawah ini tidak dapat menghasut kepentingan Sai Lei, tetapi beruntung bagi mereka,
bawahannya semua berjongkok naga tersembunyi, dengan banyak selera yang berbeda, untuk akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memajang diri mereka sendiri. Mereka semua tampak seperti menggunakan narkoba, mereka memeras otak mereka dan bekerja sepanjang waktu. Banyak senjata aneh dan aneh dikirim, berjumlah lebih dari 162 jenis, dan setelah penyaringan Bing, hanya 7 yang dipilih. Storm menjadi salah satunya. Badai dikirim ke Song Didi, segera menyebabkan matanya menjadi cerah. Meskipun Empyrean Ice Three Spears memiliki kekuatan yang besar untuk pertempuran di dalam benua, tetapi jika mereka berada di laut energi, itu jauh dari cukup untuk berperang melawan kapal perang. Badai digunakan untuk alasan itu. Itu adalah penggunaan praktis pertama Storm dalam pertempuran. Song Didi membuka matanya lebar-lebar, tidak berani untuk sesaat. Satu-satunya cara untuk menguji senjata adalah pertempuran nyata. Badai agak merepotkan saat dipasang, bahkan dengan tangan yang mahir dan familiar, diperlukan setidaknya 1 menit, jadi bagi angkatan darat yang menggunakan 1,5 menit sudah tidak terlalu buruk. Tapi itu terlihat agak lucu, barisan tentara yang rapi dan rapi mengenakan baju besi tubuh bagian atas yang bengkak, dan pada lengan tebal yang lebih besar dari tubuh kurcaci biru membawa 2 keranjang hitam. Barbara yang melirik ke kiri dan kanan membeku, dia mengirimkan rasa hormatnya kepada orang yang merancang Storm lebih dari 100 kali. Gelombang bajingan, mengapa terlihat seperti sekelompok orang pergi ke pasar untuk membeli sayuran? Gelombang. Gelombang di mana tampang agung yang telah disepakati? Di mana kekuatan tiran? Gelombang. Song Didi malah sangat tenang, dia lebih fokus pada kekuatan dan kekuatan, setelah melambaikan keranjang hitam, dan menemukan bahwa mereka tidak lamban sama sekali, dia agak puas. Bang! Dia mengangkat keranjang hitam di tangan kanannya, dan tentara tenang. Semuanya bersiap-siap. Song Didi merasakan darah di nadinya melonjak, dia melengkungkan punggungnya, keranjang hitam di tangan kanannya turun secara alami, aura cahaya yang menyilaukan dengan cepat menyatu di dalam keranjang hitam, langsung menjadi sangat terang, membentuk bola cahaya yang terang. Semua tentara di Angkatan Darat Awas melakukan gerakan yang sama, banyak bola cahaya muncul. Membunuh. Song Didi meraung, dia tiba-tiba melemparkan bola ringan di tangannya. Armor dan lengan tubuh bagian atas yang kuat meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, bola cahaya itu terlempar dengan kecepatan yang ekstrim. Membunuh. Mereka semua berseru serempak, tak terhitung banyaknya bola cahaya berukuran berbeda di dalam keranjang terlempar keluar, dan jatuh ke kapal perang di depan seperti hujan. Song Didi tidak berhenti, meminjam momentum saat dia melemparkan bola cahaya di tangan kanannya, dia mengambil langkah ke depan dan melemparkan bola cahaya di sebelah kirinya juga. Gerakannya sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia telah melemparkan 12 bola cahaya. Para prajurit di belakangnya juga dengan panik membuang mereka, berturut-turut 12 gelombang bola cahaya terlempar, secara total, setiap orang membuang 24 bola cahaya. Tentara yang bangkit memiliki total 3.000 tentara, dan merupakan pasukan yang disusun terbesar di benua Sang, karena Bing berpikir bahwa kemampuan bertarung kurcaci biru secara individu lebih lemah, dan dengan jumlah yang terlalu sedikit, mereka tidak akan praktis. 72.000 bola cahaya terbang keluar seperti badai, menempati seluruh langit. Ying Yan sepenuhnya fokus menyerang simbol Stronghold bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang menyelinap serangan dari belakang. Ketika gelombang energi tiba-tiba muncul di belakangnya, dia akhirnya merasakannya. Dia mendongak untuk melihat hujan bola cahaya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Gelombang apa itu? Gelombang. Itu adalah satu-satunya pertanyaan yang bisa dia pikirkan pada saat itu, diikuti oleh ledakan hebat yang membuatnya kosong. Bang bang bang. Penghalang energi kapal perang hanya berlangsung selama 3 detik sebelum hancur. Kerumunan bola cahaya menabrak lambung kapal perang seperti hujan, cahaya api melonjak ke langit, papan terbang di seluruh, suara ledakan mengguncang seluruh tempat, mengalahkan suara-suara lain, aura cahaya yang menusuk menyinari setiap sudut kapal perang, menyebabkan seluruh tempat menjadi putih dan buta, setiap bajak laut putih pucat dan takut, mereka belum pernah menerima serangan sekuat itu sebelumnya. Kapal perang kelas perak ini sangat rusak dalam sekejap, asap tebal muncul dari tubuhnya, sementara semua kapal perang lain di sekitarnya sudah terbakar. Song Didi terengah-engah ketika dia menyaksikan medan perang di depan, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Armor badai di tubuh mereka ditutupi oleh retakan, mereka hancur dan jatuh dari tubuh prajurit, tetapi para prajurit memiliki ekspresi yang sama dengan Song Didi, menonton armada yang diselimuti api dan ledakan. Gelombang apakah ini benar-benar yang dapat kita capai? Gelombang. Banyak prajurit memeluk kepala mereka secara tidak sadar, mereka tidak bisa mempercayainya. Itu adalah kapal perang, di dunia biru, setiap kali kapal perang manusia muncul, mereka hanya bisa melarikan diri. Jika bukan karena dunia biru menjadi perlindungan alami yang menghentikan kapal perang, dunia biru mungkin sudah lama dirusak. Kurcaci biru ahli melempar jarak jauh dan emas hitam cocok sebagai senjata perang, dan karenanya Storm adalah kombinasi sempurna dari keduanya. Kekuatan lengan kurcaci biru diperkuat dari armor, memungkinkan kemampuan mereka untuk melempar menjadi lebih kuat. Bola cahaya yang sebanding dengan tembakan yang dibuat oleh senjata kapal perang, meskipun mereka hanya bisa mempertahankan 24 tembakan, tapi itu lebih dari cukup untuk Blue Dwarf.
Storm adalah jenis senjata yang digunakan sekali saja. Dentang-dentang-dentang, Song Didi mengangkat potongan-potongan baju besi yang tersisa dan berteriak dengan gembira, jangan biarkan ada yang hidup. Para prajurit lainnya terbangun dari kejengkelan mereka. Mereka mengeluarkan tombak mereka dan bergegas maju bersama Song Didi. Ledakan. Api yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak dari kapal perang Ying Yan, itu benar-benar meledak, gelombang besar melesat ke arah angkatan darat, menyebabkan garis depan menjadi lamban. Ketika api menghilang, tidak ada seorang pun yang tersisa di depan angkatan darat yang bangkit. Dan pada saat itu, pembantaian di Bright Symbol Stronghold hampir berakhir. Suara ledakan dari kapal perang di luar menyebabkan semua bajak laut yang berada dalam bahaya di dalam benteng kehilangan semua harapan perlawanan. Mereka mengejar semua bajak laut, tekad mereka untuk bertarung tidak pernah sekuat para elit dari benua bela diri yang terhormat, dan para elit yang bertarung di antara mereka masih melawan di sudut. Tapi dengan sangat cepat, para elit marsial kontinen yang terhormat ini semuanya terbunuh. Bright Symbol Stronghold, cleared. 3 jam kemudian. Apakah kamu mengerti misimu? Bing memandang Xie Yuan dan bertanya. Bawahan ini mengerti. Xie Yuan menjawab dengan tenang, nadanya tidak memiliki jejak kegembiraan atau gelombang, seolah-olah dia menjawab pertanyaan biasa. Bing menganggukkan kepalanya dengan puas, kondisi pikiran Xie Yuan kuat, dan dengan strong simbol Stronghold di tangannya, Bing merasa lega. Setelah menyelesaikan instalasi di dalam Bright Symbol Stronghold, dan mengandalkan kemampuan pertahanan Xie Yuan yang luar biasa, bahkan jika Bright Symbol Stronghold bukanlah benteng yang kebal, itu pasti sulit untuk dipecahkan. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Dengan itu, Bing membawa sebagian besar pasukan dan pergi. Xie Yuan menyaksikan ketika mereka pergi, tatapannya yang tenang, akhirnya mengungkapkan jejak gerakan. Dia tahu bahwa pertempuran berikut ini akan sangat sulit, tetapi bukankah itu yang dia cari? Tatapannya menjadi tenang lagi, dan dia berbicara, kumpulkan para tawanan untuk membentuk kelompok untuk memperbaiki gerbang. Keluarkan tata letak pertahanan dari Bright Symbol Stronghold. Petik 2. Penjagaannya atas Bright Symbol Stronghold akan menjadi salah satu kunci besi jembatan pontun. Dan tidak ada yang bisa melewati wilayahnya. Tang Tian tidak memiliki banyak kartu tersisa untuk dimainkan. Bing telah mengambil semua pasukan elit, dan yang tersisa adalah para murid dari 3 keluarga, Libra, Cancer dan Aquarius, dan resimen desa cerah berharga. Resimen desa cerah yang terang membaik dengan sangat cepat, dan pertempuran terus-menerus dengan intensitas tinggi membuat mereka mengeluarkan sedikit rasa elit. Tetapi karena titik awal mereka terlalu rendah, mereka masih memiliki rute panjang untuk menjadi elit sejati. Jadi saat ini, mereka hanya menggunakan satu, untuk pertahanan. Kabar baiknya adalah bahwa melalui pekerjaan yang terburu-buru, benteng di muara telah menyelesaikan tahap awal dan dapat digunakan. Bu Zifei memandang Tang Tian, dia adalah orang asing terhadap bos besar ini, dan setiap kali mereka berbicara, percakapan akan berakhir dalam kurang dari 10 kalimat. Bos besar sepertinya tidak menyelidiki masalah-masalah di benua ini, dan akan berlatih setiap hari, dengan panik. Tampaknya seolah-olah semuanya diserahkan kepada atasan langsung Master Bing untuk diawasi. Dibandingkan dengan Master Bing yang bisa melakukan segalanya, bagi Bu Zifei, bos besar itu kabur. Untuk Bu Zifei, dia berpikir bahwa Master Bing berharap bahwa dia akan dapat membantu bos besar melindungi benua Sang. Sepertinya bos besar tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bu Zifei ingin berbicara, tetapi dia terganggu oleh suara. Kamu dan kamu, bawa semua orang, bersiap untuk menyerang. Tang Tian menunjuk ke murid-murid dan memberikan perintah. Seekor anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau, tidak hanya para murid tidak menunjukkan rasa takut, mereka sangat bersemangat dan meletakkan buku-buku jari mereka. Bu Zifei melompat, itu terlalu berantakan, dia segera panik dan menghentikan mereka, Tuan. Kekuatan kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kita harus menggunakan kemampuan pertahanan benteng. Itu hanya sekelompok perompak. Tang Tian mengulurkan tangannya dan menghentikan Bu Zifei, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksetujuan. Dia bahkan tidak memberi Bu Zifei kesempatan untuk berbicara, dia membawa para murid dan terbang keluar. Wajah Bu Zifei memucat, dia berpikir bahwa bos besar itu mungkin tidak dapat diandalkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bos besar itu akan benar-benar tidak dapat diandalkan. Benua Sang telah bertarung secara langsung dan menang, jadi bajak laut mana yang berani menemukan masalah di depan pintu mereka. Bu Zifei tahu bahwa bajak laut yang masuk kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik. Bahkan jika mereka tinggal di benteng pertahanan, Bu Zifei tidak memiliki banyak kepercayaan juga. Lawan memilih waktu seperti itu untuk menyerang, itu berarti mereka telah mendapatkan berita dan tidak meremehkan mereka. Tetapi para murid lemah, dan untuk pergi berperang, bukankah itu bunuh diri? Dia hanya bisa menyaksikan Tang Tian memimpin kelompok orang dan bergegas keluar dari benteng. Bu Zifei mengepalkan giginya dan mengikuti. Itu tidak cukup untuk mempertahankan benteng dengan resimen desa cerah berharga. Dia bukan orang yang memimpin resimen desa Bright berharga, dan dengan demikian kemampuan bertarungnya tidak bisa sepenuhnya ditampilkan. Hubungan dan komunikasi antara pasukan komandan tidak dapat diabaikan, tanpa komandan yang luar biasa, tentara hanya akan menjadi massa.
Dan jika mereka tidak akrab satu sama lain, tentara mungkin kuat, tetapi jika sang jenderal tidak bisa berbuat banyak, mereka tidak akan berguna. Dibandingkan dengan itu, meskipun semua orang kudus tempur tunggal mengalami kesulitan bertempur dengan tentara, tetapi batasan dan kurungan yang mereka hadapi lebih sedikit. Hanya setelah mereka bergegas keluar dari benteng dan masuk ke laut energi, Bu Zifei sadar. Dia tidak memiliki niat untuk keluar, kekuatan pribadinya rata-rata, dan pada saat-saat penting, dia tidak akan bisa menyelamatkan bos besar. Tetapi memikirkannya, menjaga di dalam benteng hanya akan duduk dan menunggu kematian. Gelombang baiklah. Mungkin jika segalanya berjalan ke selatan, aku bisa berbalik dan melarikan diri. Gelombang. Dia merasa sangat menyesal. Sebenarnya, dia benar-benar diyakinkan oleh Master Bing yang mendalam dan misterius itu seperti dewa perang di matanya, menjadi bawahan komandan yang luar biasa yang menunggu perintah adalah kekayaan dari setiap komandan tingkat bawah. Bu Zifei menghabiskan hari-harinya dengan berhati-hati dan teliti, dan merasa bahwa benua Sang memiliki masa depan yang hebat, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh. Tapi, dia tidak ingin menjadi tawanan lagi. Ketika dia berpikir tentang ketidakpastian harus melarikan diri untuk bertahan hidup, kepahitan membanjiri selera. Bu Zifei merasa sedih, gelombang panglima perang, sebenarnya membantu sovereign yang berani tapi tidak terlalu cerdik, Master Bing benar-benar disayangkan. Gelombang mungkin itu adalah hal yang ego, tetapi emosi Bu Zifei menjadi sedikit lebih baik memikirkan hal itu. Dia membabi buta mengikuti di belakang Tang Tian, menonton dengan tenang. Tang Tian tidak peduli dengan Bu Zifei, dia punya ide sendiri. Dia jelas dari apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan. Bing dapat memimpin resimen untuk melindungi benteng, tetapi dalam situasi yang sama, ia akan menyebabkannya gagal. Karena dia tidak tahu caranya. Defense tidak ada dalam kamusnya sejak awal. Setelah pertempuran begitu banyak pertempuran, Tang Tian secara bertahap memahami logika yang dangkal, berperang dan berkelahi adalah sama, seseorang harus menggunakan semua kelebihannya dan menghindari menggunakan kelemahannya. Gelombang apa keuntungan aku untuk menyerang? Meskipun ada armada di depan, dan pelanggaranku tidak terlalu kuat, tapi jelas itu lebih kuat dari pertahananku. Gelombang. Jadi Tang Tian tidak pernah berpikir untuk tetap kembali untuk pertahanan. Dia berbeda dari Bu Zifei, seorang komandan yang matang dan tegas, dan menganalisis hal-hal secara berbeda. Tang Tian lebih mengandalkan intuisinya yang menakjubkan dalam pertempuran. Analisis hitam putih tidak berarti apa-apa bagi Tang Tian. Bukan karena mereka tidak berguna, tetapi dia tidak mengerti mereka. Itu seperti benteng di muara, itu adalah senjata defensif, tetapi Tang Tian tidak terbiasa sama sekali, untuk menggunakan apa pada bagian mana, bagaimana memanfaatkan kemampuan bertarungnya yang terkuat, Tang Tian bingung dengan hal-hal itu. Dibandingkan dengan itu, Tang Tian lebih akrab dengan bahaya di dalam laut energi. Berkelahi di wilayah yang sudah dikenalnya tidak pernah salah. Bukan hanya Tang Tian yang merasakan hal itu, para murid dari 3 keluarga yang telah melalui pelatihan jarak jauh, menambahkan bahwa mereka terus berlatih sendiri, merasa sangat akrab dengan laut energi. Mabuk Saint Blood sedikit bergetar di tangan Jing Hao, bilah pedang berdengung, menarik energi di sekitarnya. Energi di sekitar sedang tertarik dan melonjak dengan cepat menuju Drum on Saint Blood, menggambar lingkaran sempurna di ujung bilah, aura pedang melingkar berkedip, lalu memudar, tetapi kekuatan isapnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Energi yang melonjak menjadi lebih cepat, dan pusaran energi lengkap terbentuk dengan tenang. Pusaran energi yang baru terbentuk itu redup dan hampa cahaya, sulit ditangkap dengan mata telanjang. Itu adalah tahap awal dari pusaran energi, di mana seiring berjalannya waktu, itu akan secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih cerah. Kekuatan hisap yang kuat akan menimbulkan bekas luka ringan, dan seperti pusaran energi yang sesekali terlihat, bisa menjadi seorang leviatan yang membentang lebih dari 1000 li. Tapi untuk Jing Hao, pusaran energi yang baru lahir sudah cukup. Kepuasan bisa dilihat dari wajahnya, kakinya bergerak dan tubuhnya berkedip-kedip. Dia muncul di lokasi lain, mengikuti pola yang ditetapkan. Dia mengabaikan armada bajak laut yang semakin dekat, dan terus menarik lebih banyak vortisitas. Dia hanya berhenti 10 menit kemudian. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi armada bajak laut, yang sudah menerobos formasi vortisasinya. Di dalam area yang luas ini, dia menarik lebih dari 6000 vortisitas energi dalam napas. Fu Dongku sangat berhati-hati, orang-orang yang licik adalah yang paling berhati-hati, meskipun ia menikmati kehidupan yang hidup di ujung tanduk, tetapi untuk bisa sukses setiap putaran, itu berkaitan dengan berani namun teliti. Berapa lama lagi sampai kita mencapai muara? Sekitar setengah jam. Percepat 10 menit kemudian. Iya. Semua orang menjadi tegang, peningkatan kecepatan berarti bahwa mereka mendekati pertempuran. Mereka semua tahu tentang reputasi benua Sang, dan Fu Dongku telah membawa banyak frigat pengepungan yang dimaksudkan untuk menangani benteng benua Sang. Frigat sieging efektif melawan benteng, tetapi karena hanya memiliki satu tujuan, ada banyak kelemahan di sana. Misalnya kemampuan pertahanan yang mengerikan, atau waktu persiapan yang diperlukan. Tiba-tiba, tubuh kapal bergetar, itu bukan gerakan besar, tapi Fu Dongku langsung mengerutkan kening, apa yang terjadi? Bisa jadi pusaran energi yang tersembunyi.
Bawahannya segera menjawab. Jantung tegang Fu Dongku mengendur, pusaran energi adalah hal biasa, dan pusaran energi kecil tak terhitung jumlahnya dan di mana-mana. Agar vortisitas energi menjadi ancaman bagi kapal, mereka perlu memiliki rentang lebih dari 60 meter. Tapi pusaran energi sebesar itu akan melepaskan aura cahaya terang dan bisa dengan mudah dilihat. Vortisitas energi tersembunyi adalah pusaran energi kecil yang tidak dapat melepaskan aura cahaya. Pusaran energi seperti itu lemah dan tidak bisa melukai pertahanan kapal. Tepat pada saat itu, kapal tiba-tiba bergetar tanpa henti. Bum bum bum. Aura cahaya yang meledak terus mekar, lampu berkelap-kelip melalui jendela kapal perang. Apa yang sedang terjadi? Fu Dongku berdiri dan berteriak. Gelombang vortisitas energi tersembunyi tidak bisa meledak, apakah kita bertemu dengan sesuatu yang lain? Gelombang. Para prajurit yang mengendalikan navigasi memiliki wajah yang jelek, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fu Dongku curiga, dan dengan tenang dia muncul di dekat jendela, dan melihat semuanya dengan jelas. Kapal perang itu bergerak cepat, penghalang energi tampaknya telah menyentuh sesuatu, menyebabkan api meledak pada penghalang energi mereka. Ledakan itu sangat kental, tetapi untungnya ledakan itu tidak kuat, meskipun ada gerakan pada penghalang cahaya mereka, tetapi itu tidak banyak pengaruhnya. Tiba-tiba, Fu Dongku memikirkan sesuatu, raut wajahnya langsung berubah, tetapi sebelum dia bisa bicara. Bang bang bang. Ledakan kuat muncul dari belakang mereka, cahaya yang muncul dari nyala api melonjak ke langit, menyebabkan pandangannya menjadi putih. Api telah menyelimuti beberapa fregat pengepungan mereka. Wajah Fu Dongku berubah hijau, kekuatan ledakan tidak berarti bagi kapal perangnya. Tetapi bagi fregat pengepungan yang lemah, itu fatal. Sial. Seluruh armada bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan seperti panah marah, mereka melonjak ke dalam paket pusaran energi tersembunyi yang telah diletakkan Jing Hao. Fu Dongku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu, tetapi dia berpengalaman dan berpengetahuan, dan tahu bahwa sudah terlambat untuk memperlambat, mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan yang tersisa dan melarikan diri dari daerah berbahaya. Maju dengan kecepatan penuh. Teriakan Fu Dongku terdengar menuju seluruh armada, semua kapal perang dan fregat memaksa diri untuk maju. Bang bang bang. Ledakan terus terjadi pada fregat pengepungan, bersinar di wajah hijau Fu Dongku. Dia sudah benar-benar marah. Ketika ledakan berhenti, itu berarti bahwa mereka sudah bergegas keluar dari paket vortisitas energi tersembunyi yang berbahaya. Laporkan kepada aku korbannya. Fu Dongku mengertakkan gigi dan berkata. Kami memiliki satu fregat pengepungan yang tersisa, sisanya semua menderita dari berbagai tingkat kerusakan. Seorang bawahan melaporkan dengan suara bergetar. Bang! Fu Dongku memukul tinjunya di meja dengan marah, dia telah membawa 20 kapal pengepungan, yang merupakan kartu terpentingnya untuk menghancurkan benua Sang, tetapi siapa yang tahu bahwa sebelum mereka mencapai benua Sang, mereka benar-benar akan kehilangan segalanya. Sial! Ada seseorang di sana, seorang bawahan berteriak. Fu Dongku segera mengangkat kepalanya untuk melihat, syok menerpa seluruh tubuhnya. Di dalam bayang-bayang laut energi, berdiri seorang pendekar pedang yang kuat, tampaknya sadar akan tatapannya, memegang pedang besar di tangan, menunjuk lurus ke arahnya dari jauh, ujung pedang tiba-tiba menebas kekosongan. Wajah hijau Fu Dongku menjadi hitam pekat. Fu Dongku menahan amarah di hatinya, meskipun ia tidak mengenali pendekar pedang yang kuat, tetapi untuk melakukan provokasi seperti itu, ia 90% dari benua Sang. Dia tidak kehilangan rasionalitasnya, provokasi lawan dimaksudkan untuk menarik perhatiannya, dan membuatnya terganggu. Dia mengambil napas dalam-dalam, tujuan utamanya adalah untuk menyerang benua Sang. Lawan hanya satu orang, dan tidak dapat mengubah arah situasi. Fu Dongku tenang, kemarahan di matanya menghilang, dia tiba-tiba tertawa. Lawan telah menggunakan gerakan curang seperti itu, yang selanjutnya membuktikan pemahamannya bahwa mereka telah kehabisan semua kemampuan mereka. Bahkan jika kapal pengepungan mereka dihancurkan, Fu Dongku memiliki kepercayaan diri mutlak bahwa pasukan mereka yang tersisa sudah cukup untuk menginjak-injak benua Sang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu akan sedikit lebih merepotkan. Apakah Pak vortisitas energi tersembunyi itu buatan manusia? Siapa yang peduli? Target kami adalah muara Sang benua. Fu Dongku dengan tenang memberikan perintahnya, menggerakkan semangat pasukannya, menyebabkan mereka segera tenang. Ini adalah komandan nyata yang mereka percayai, ini adalah East Divergent Fox yang tak terbendung. Jing Hao melihat bahwa armadanya tidak terpengaruh sama sekali, dan agak menyesal. Dia berbalik dan terbang ke arah yang sama dengan mereka, karena dia tahu apa yang mereka coba lakukan. Para perompak jelas bukan perompak biasa, untuk bisa tahan terhadap provokasi seperti itu dan tetap tenang, jenderal mereka jelas-jelas tangguh. Gelombang tapi, kalian pasti memandang rendah satu orang. Gelombang. Jing Hao dengan terampil bergerak di laut energi, wajahnya tetap sangat tenang, murid-muridnya yang tenang tampak mencerminkan keadaan pikirannya yang acuh tak acuh, hanya senyum tipis di sudut bibirnya yang menunjukkan rasa ingin tahu hatinya. Dia benar-benar penasaran. Bagaimana Tang Tian berurusan dengan bajak laut ini?
Anak muda Tang jelas tidak memiliki hubungan dengan rencana dan skema, tetapi setiap kali, dia akan menggunakan metode yang sangat aneh dan semua kemenangannya yang tak terbayangkan akan selalu menyebabkan orang lain menjadi bengong. Dan berkali-kali, kemenangannya akan sangat aneh sehingga bahkan timer lama Bing tidak akan mengerti. Dan hal yang benar-benar menakutkan tentang dia adalah bahwa dia tidak pernah kalah. Gelombang, aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan kali ini. Itu benar-benar mengganggu minat aku. Gelombang. Jing Hao mulai bergerak lebih cepat. Tang Tian dan yang lainnya sudah melihat lampu api dan langsung menebak bahwa itu adalah kakak Jing Hao. Ini membuatnya bersemangat, ia merasa bahwa pemikirannya benar, laut energi memiliki banyak tempat yang dapat digunakan. Jangan gunakan harta karun bintang, kami akan meluncurkan serangan diam-diam. Tang Tian segera menghentikan para murid yang akan mengaktifkan harta mereka. Harta karun akan melepaskan aura ringan dan akan menarik perhatian. Mendengar bahwa mereka akan meluncurkan serangan diam-diam, mereka berhenti. Bu Zifei yang ada di belakang diam-diam menggelengkan kepalanya, itu adalah keputusan yang mengerikan. Meskipun serangan menyelinap tidak terduga, tetapi pihak lain memiliki armada, untuk menggunakan tubuh fisik mereka untuk menangani armada, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Tapi dia tetap diam, dia tahu bahwa terlepas dari apa yang dia katakan, bos besar itu tidak mau mendengarkan. Dan semua amatir hanya mendengarkannya. Tang Tian membuat semua orang berkerumun, masih ada waktu, semua orang datang, memikirkan cara, bagaimana kita bisa menyelinap menyerang di sini. Kita tidak bisa terlalu dekat, jika kita terlalu dekat mereka akan siap untuk kita. Aku ingat ada tempat dengan banyak energi, mengapa tidak memikat mereka di sana? Dan kemudian meledak energi di sana. Petik 2. Apakah mereka sebodoh itu? Semua amatir mulai datang dengan segala macam ide, menyebabkan Bu Zifei tidak setuju dalam pikirannya, benar-benar kecewa, dia awalnya mengharapkan sesuatu, bahwa meskipun bos besarnya tidak dapat diandalkan, tetapi karena dia bahkan bisa membuat Master Bing mengikutinya dengan rela, dia akan memiliki semacam spesialisasi. Gelombang, tapi saat ini, kinerja bos besar benar-benar canggung. Gelombang. Gelombang itu benar, canggung. Gelombang. Dengan terburu-buru keluar tanpa rencana, dan bahkan bertanya kepada sekelompok amatir yang tidak tahu apa-apa, jika itu tidak sembrono, daripada apa itu. Bu Zifei tidak bahagia, dia merasa bahwa tidak peduli apa yang dipikirkan bos besar, akan lebih baik bertanya padanya daripada para amatir. Selanjutnya, dia adalah seorang jenderal kelas perak, di benua bintang luas, dia adalah komandan utama pasukan utama. Dari sudut pandang apapun, ia harus lebih dapat dipercaya. Gelombang, mungkinkah bos besar itu bias terhadap aku? Gelombang. Bu Zifei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia melemparkan gagasan itu ke sisi pikirannya, gelombang itu seharusnya karena dia tidak akrab dengan aku. Tapi, ide apa yang bisa mereka berikan? Gelombang. Bu Zifei mengerutkan kening dan memeras otaknya, tetapi menemukan bahwa dia juga tidak tahu. Perbedaan kekuasaan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan satu-satunya cara adalah meminjam kekuatan dari laut energi. Tetapi laut energi di sekitar benua Sang tidak memiliki bagian yang berbahaya sama sekali. Tidak ada jalan lain. Bu Zifei tak berdaya menyadari bahwa bahkan jika bos besar memintanya, dia tidak bisa memberikan saran yang berguna. Mata Tang Tian tiba-tiba menyala, dia melambai ke arah Bu Zifei. Bu Zifei terkejut, dan tanpa sadar pergi. Tang Tian bertanya, jika kamu membawa resimen desa cerah berharga ke garnisun di benteng di Muara, berapa lama kamu bisa bertahan? Resimen desa cerah berharga. Bu Zifei menjawab, jika ada kapal perang pengepungan, paling lama 10 menit. Jika tidak ada frigat pengepungan, kita bisa bertahan selama setengah jam. Petik 2. Jawaban Bu Zifei tidak dibuat-buat, dia sudah melakukan beberapa pelatihan, tidak dengan para murid keluarga, mereka bahkan tidak bisa melakukan sinkronisasi energi. Untuk pertahanan atau pertahanan, mereka tidak berguna. Jadi sejak awal, dia hanya bisa mengandalkan resimen desa Bright berharga. Bagus. Mata Tang Tian berbinar, kembalilah sekarang, ingat, kamu harus bertahan selama setengah jam. Kalian semua, ikuti aku. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Tang Tian tiba-tiba melintas 300 meter jauhnya, menyebabkan 3 murid keluarga bangun dari lamunan mereka dan mengikuti. Dalam sekejap mata, hanya Bu Zifei yang tersisa di posisi aslinya. Gelombang, hei, apa yang terjadi? Gelombang. Bu Zifei kaget, dia menerima pesanan tanpa menggunakan otaknya, menyebabkan dia panik. Kembali untuk membela selama setengah jam, apakah ada alasan untuk itu? Tidak ada artinya untuk itu, musuh mendekat, dan para penjaga sudah memberitahu mereka tentang kekuatan tempur mereka, 3 kapal perang dan 6 fregat ukuran sedang, dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat dengan mudah menginjak-injak benua Sang yang kosong. Gelombang, apa yang bisa dilakukan setengah jam? Gelombang. Gelombang, bisakah setengah jam memberi mereka kesempatan untuk menang? Gelombang. Bu Zifei merasa itu konyol. Gelombang, lupakan saja, mengapa repot-repot membuang waktu dengan orang yang berani tapi bodoh dan tidak teratur ini. Karena tidak ada harapan yang tersisa, aku harus lari. Gelombang.
Dia baru saja melangkah maju, tetapi melihat sekelilingnya, dia tiba-tiba menjadi bingung. Gelombang dunia ini sangat besar, kemana aku bisa pergi? Aku sudah cukup terhina karena menjadi tawanan, apakah aku akan menjadi pembelot tentara sekarang? Gelombang. Gelombang tidak, aku tidak bisa menjadi pembelot tentara, aku bisa dikalahkan, aku bisa kalah, aku bisa menjadi tawanan, aku bisa menyerah, aku bisa mati, karena aku tahu bahkan dalam situasi itu, aku mencoba yang terbaik. Itu adalah hasil dari perang, meskipun hasilnya buruk. Tapi pembelot tentara, itu pengecut, bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Gelombang. Gelombang tidak, aku tidak bisa melarikan diri. Gelombang. Gelombang aku sendiri adalah seorang jenderal, melarikan diri dari perang bukanlah penghinaan, yang melepaskan martabat aku yang terakhir. Gelombang. Ketekunan perlahan memenuhi mata Bu Zifei, dia menepuk pakaiannya dengan rapi, dan kemudian membungkuk ke arah Tang Tang menghilang. Gelombang busur ini untuk menyampaikan keinginan aku untuk bertarung, busur ini adalah untuk menyampaikan harga diri aku. Gelombang. Gelombang setengah jam kan, maka aku akan membuatnya. Jika aku tidak bisa, maka aku akan mati, sebagai seorang tentara, tidak banyak yang mati di medan perang. Gelombang. Dia berbalik dan terbang menuju muara sang benua. Bos besar, kemana kita akan pergi? Ye Lao Er bertanya. Kami akan pergi ke daerah arus bawah. Tang Tian menjawab tanpa berbalik. Wilayah arus bawah. Semua orang tercengang. Wilayah arus bawah sangat dekat dengan muara sang benua, itu adalah wilayah di mana aliran energi sangat kacau, dan jika ceroboh, siapapun akan ditarik masuk dan mati. Energi itu sangat mengamuk di dalam, dan ditandai sebagai daerah berbahaya. Wilayah arus bawah. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar. Tang Tian melompat ketakutan, tetapi segera menjadi gembira. Tidak jauh, Jing Hao berdiri lurus dengan pedangnya, tersenyum pada semua orang. Dia awalnya ingin kembali ke benua Sang untuk mendukung semua orang, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Tang Tian dan geng di tengah jalan, dan dengan demikian berlari. Besar Bro Jing Hao, apakah kamu barusan? Tang Tian bertanya dengan tidak sabar. Jing Hao mengangguk, dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Mendengar bahwa fregat pengepungan mereka hampir hancur, Tang Tian mengungkapkan ekspresi gila namun gembira, dan bertepuk tangan, itu bagus. Kemudian Bu Zifei bisa bertahan lebih dari setengah jam. Petik 2. Setengah jam. Mendengar itu, Jing Hao tahu bahwa Tang Tian merencanakan sesuatu, kamu punya rencana. Kita bisa melakukan penyergapan di wilayah arus bawah. Tang Tian menjelaskan, musuh tahu bahwa kita kekurangan tenaga tetapi mereka tidak akan pernah mengharapkan kita untuk membagi pasukan kita. Wilayah arus bawah berbahaya, sehingga mereka tidak akan berpikir bahwa akan ada orang yang bersembunyi di sana. Kami akan menunggu mereka bertarung dalam ayunan penuh, dan tiba-tiba akan muncul di belakang mereka dengan ganas, itu akan menyenangkan. Petik 2. Jing Hao bergumam, wilayah arus bawah sangat berbahaya, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita berdua, tetapi itu akan menjadi bagi mereka. Kata-kata Jing Hao tidak memiliki niat meremehkan mereka, bahkan Ye Lao Er yang arogan tidak berani membantahnya. Meskipun mereka telah memurnikan diri di laut energi, tetapi tidak ada yang berani memasuki wilayah arus bawah. Kami memiliki harta karun bintang. Tang Tian telah memikirkannya, Aquarius, Libra, dan Kanker, yang semuanya memiliki keahlian dalam pertahanan. Aku telah berada di dalam wilayah arus bawah sebelumnya, dengan bantuan harta karun bintang, aku percaya bahwa mereka dapat tinggal di dalam. Petik 2. Jing Hao berpikir sejenak, lalu mengangguk, jika itu masalahnya, maka kita memiliki beberapa harapan. Tapi apa yang kita lakukan dengan kapal perang? Kemampuan pertahanan mereka terlalu kuat, mereka menekankan pertahanan mereka dan kurang menyerang. Bahkan jika kita berhasil mendapatkan di belakang kapal perang mereka, kita akan mengalami kesulitan menembus pertahanan kapal perang. Petik 2. Aku punya rencana, aku akan memberitahumu nanti. Kilatan dingin melintas melewati mata Tang Tian, mari kita memasuki wilayah arus bawah terlebih dahulu. Semua orang sangat akrab dengan medan di sekitar muara sang kontinen, dan beberapa menit kemudian, mereka tiba di wilayah yang saat ini tersembunyi. Wilayah arus bawah itu seperti laut hitam, menelan cahaya di sekitarnya, energi hitam yang kacau itu bergolak dengan gelisah. Para murid dari ketiga keluarga itu sedikit pucat, daerah yang sekarang adalah tanah hitam laut energi, dan bahkan kapal perang sangat takut dengan daerah yang sekarang. Cepat, semua orang mengaktifkan harta karun bintangmu dan masuk, ingat, gunakan semua kekuatanmu untuk mengaktifkan harta karun bintangmu. Tang Tian berkata, kakak besar Jing Hao, masuklah dulu dan urus mereka. Jing Hao mengangguk dan memimpin, bergegas ke wilayah arus bawah. Semua orang saling memandang dengan pandangan ragu-ragu. Jika kalian semua takut akan hal ini, bagaimana kalian akan membalas dendam di masa depan? Tang Tian mendengus, menyebabkan mata mereka memerah. Bos besar, kamu tidak perlu memperburuk kami. Siapa yang tidak masuk adalah bajingan yang tidak berguna. Ye Lao Er mendengus, dan bergegas masuk. Murid-murid lain mengikuti. Ketika murid terakhir masuk, para perompak dari jauh memasuki visi Tang Tian. Dengan kilatan dingin di matanya, Tang Tian memasuki wilayah arus bawah tanpa sepatah kata pun.
Setelah memasuki wilayah arus bawah, Tang Tian merasa visinya menjadi gelap. Banyak figur dengan resimen cahaya yang menyelimuti mereka muncul dalam penglihatannya, semuanya tampak khawatir, resimen cahaya sangat stabil. Tetapi untuk beberapa alasan, Tang Tian ingin tertawa. Ketika kalian menjadi lebih kuat, kalian bisa datang ke sini untuk berlatih. Tang Tian tiba-tiba mengatakan kata-kata yang tiba-tiba. Si bodoh terbang keluar dari tubuh Tang Tian, dia dengan penasaran melihat sekelilingnya. Terakhir kali Tang Tian memasuki wilayah arus bawah, dia berlatih. Energi di daerah arus bawah sangat aneh, sedikit mirip dengan Void Dark Flames, tapi lebih heterogen. Tetapi baginya, itu adalah tempat yang baik untuk berlatih. Dia mengeluarkan penjara laut Saint Sword. Penjara samudera terbang dalam energi kacau seperti ikan di air, kadang-kadang melepaskan tangisan. Drang on Saint Blood mengeluarkan suara mendengung di tangan Jing Hao, seolah-olah sedang memandang rendah Ocean Prison Sword. Para murid dari 3 keluarga membuka mata lebar-lebar, mereka belum pernah mendengar atau melihat sebelumnya, pedang yang tampaknya memiliki pikiran sendiri, seolah-olah itu hidup. Pedang penjara lautan yang menerima ejekan itu tampaknya sangat marah, ia meledak dengan nyala hitamnya, api gelap dan gelap pekat berubah menjadi banyak naga api hitam yang sangat ganas, menari-nari di sekelilingnya. Niat membunuh yang mengamuk menyelimuti semua orang, menyebabkan wajah para murid dipenuhi dengan kejutan. Bagaimana bisa si mabuk hitam pada Saint Blood bersedia tunduk padanya? Marah oleh provokasi, deretan kata-kata merah darah muncul di pedang-pedang hitam, kepuasan dari hanya Saint Blood, itu memikat dan cerah, dan pada saat yang sama bau darah memenuhi tempat itu, seolah-olah energi kacau hitam di daerah arus bawah telah diwarnai lapisan darah. Murid yang terisi terkejut langsung menjadi sepucat kertas. Mereka belum pernah melihat pedang yang begitu ganas dan intens. Selanjutnya, ada 2. Little Fool memandang Drang on Saint Blood di tangan Jing Hao, dia tahu bahwa pedang itu tirani, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan mampu menekan pedang penjara lautan, bahkan setelah pedang itu berevolusi. Jika melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa pada dahi beberapa naga hitam yang terbang di sekitar Ocean Prison Sword, akan ada jejak berwarna pelangi yang samar, yaitu Spirit Devouring Flame. Pedang buas yang layak bersaing dengan Drang on Saint Blood. Si bodoh kecil dilatih dalam pedang, dan secara alami disukai oleh pedang, meskipun bau darah pada pedang bukan karena kesukaannya, tetapi agar pedang berevolusi ke tingkat seperti itu pasti memiliki masa lalu yang gemilang. Tetapi karakteristik energi di dalam wilayah arus bawah sangat mirip dengan Void Dark Flames, dan dengan Ocean Prison Sword, itu sangat bermanfaat. Little Fool tiba-tiba berpikir bahwa mungkin Ocean Prison Sword dapat menjalani evolusi keduanya. Pedang mengikuti pikirannya, beberapa naga hitam di sekitar Ocean Prison Sword membuka mulut mereka. Sesi. Energi berbahaya dan kuat di dalam wilayah arus bawah melonjak ke mulut naga, Void Dark Flames hitam-hitam segera diperkuat, menjadi suram, bahkan pedang-pedang tampaknya sepenuhnya dilalap api. Jauh, di kehampaan penjara samudera, Wu Wanghai membuka matanya, wajahnya dipenuhi syok. Penjara samudera yang berada di bawah tubuhnya dibentuk oleh Void Dark Flames, boom, kolom api hitam muncul di belakangnya dan terangkat. Setelah itu, kolom api tebal lainnya melesat keluar dari kehampaan. Seolah penjara laut sedang berputar. Gelombang muridku, untukmu mencapai level ini. Gelombang. Wu Wanghai bingung. Pedang penjara lautan mengambil kekuatan dari penjara lautan yang tak terbatas dan tak terbatas. Ketika Wu Wanghai dianugerahi sebagai seorang suci, ia menggunakan api gelap kelam penjara lautan untuk membentuk pedang, menganugerahkannya dengan jiwa, dan semangatnya sendiri dibutuhkan untuk berjaga-jaga di dalam penjara laut yang tak terbatas. Dia menyebutnya berjaga-jaga, tapi itu mirip dengan penjara. Beberapa dekade sebelumnya, seseorang mendobrak kehampaan dan memohon padanya untuk melacak konsep Ocean Prison Sword. Dia adalah orang yang agak menarik, jadi Wu Wanghai setuju. Wu Wanghai tahu bahwa orang itu tidak hanya memintanya untuk maksud pedang, karena di dalam istana yang tidak pernah melihat matahari, banyak konsep pedang suci disegel. Pria muda yang pendiam itu adalah murid yang sangat baik dipuja oleh Wu Wanghai. Dia juga mengasihani pria muda yang memikul tanggung jawab misi penting. Dengan ini, ia memberikan segalanya untuk memberi dan mengajar pemuda itu. Pria muda itu tidak mengecewakan harapannya, dan tumbuh dengan kecepatan dewa. Dengan seorang siswa yang luar biasa mewarisi warisannya, hukumannya sendiri di dalam penjara laut layak. Tapi, dia mengangkat kepalanya dan melihat Void Dark Flames yang melonjak ke langit, dan penjara laut di bawah kakinya samar-samar kehilangan keganasannya. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Gelombang prestasi kamu, apakah kamu akhirnya bisa menerobos penjara aku di dalam penjara samudera? Itu hebat, gelombang. Gelombang 1500 tahun kegelapan, 1500 tahun kebodohan dan kebosanan, akhirnya penggantiku ada di sini. Gelombang. Gelombang aku sudah menunggu terlalu lama, dan aku sudah tidak sabar. Kamu memiliki potensi yang tak terbatas, dan sebagai guru kamu, aku merasa bersyukur, aku bangga. Ini adalah sukacita yang tulus dari seorang guru. Gelombang. Gelombang murid aku, izinkan aku membantu kamu dengan satu kekuatan terakhir. Gelombang.
Wu Wanghai membuka lengannya, rambut hitamnya menari di kekosongan, penjara laut yang sedang berputar mulai menjadi semakin fanatik. Tubuhnya mulai jatuh dengan kecepatan tinggi, seperti pedang, ia jatuh ke penjara laut. Penjara laut yang mengamuk itu segera tenang. Pedang penjara lautan dengan fanatik menyerap arus energi hitam, itu seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus mengambil semua energi di sekitarnya. Api redup yang menyelimuti pedang itu menjadi sangat pekat, ketika tiba-tiba, mata si kecil bodoh terbuka saat dia menatap tajam ke ujung pedang. Api hitam diam-diam membeku, seolah-olah itu membentuk ujung pedang yang lain, tetapi tiba-tiba, ujung pedang yang membeku menghilang. Gelombang tunggu. Gelombang. Gelombang ada yang salah. Gelombang. Ujung pedang yang membeku masih ada di sana, tetapi telah menjadi transparan, setransparan udara, sehingga hampir tidak terdeteksi di dalam energi daerah arus bawah. Seutas yang berisi pikiran tentang berkah yang ditransmisikan ke dalam dirinya, menyebabkan tubuh Little Fool bergetar, dia sangat akrab dengan utas pemikiran ini. Tahun-tahun dia belajar pedang terbang melewati matanya. Di hari-hari yang gelap dan dingin itu, tidak ada sukacita, hanya latihan yang menyesakkan dan mencekik, dan benang pikiran adalah satu-satunya noda kehangatan yang dia miliki. Itu juga mengapa dia belajar pedang penjara lautan yang terbaik. Dia belum pernah berbicara pada utas pikiran, dia hanya diam-diam merasakannya dan mendengarkannya. Sejak awal, dia selalu berpikir bahwa utas pemikiran adalah konsep pedang Ocean Prison Sword. Mulut si bodoh bergetar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya setelah beberapa saat, dia diam-diam bergumam, "Terima kasih, Guru." Jing Hao memperhatikan pedang penjara laut yang tipis dan transparan yang terus terbentuk. Mabuk darah Sein terus berjuang, membakar telapak tangannya, tetapi dia tetap tak bergerak seolah-olah dia tidak bisa merasakannya. Matanya terpaku pada kelahiran pedang baru di dalam api hitam, matanya dipenuhi dengan kekaguman, ia bisa dengan jelas merasakan bahwa kehendak tubuh pedang akan melalui transformasi. Itulah sebabnya Dragon Sein Blood melompat sangat banyak, karena itu bisa merasakan penampilan pedang yang mampu menyaingi itu. Pedang penjara lautan yang menyelesaikan evolusinya melayang dengan tenang di udara. Gelombang energi mengamuk dan kacau di dalam wilayah arus bawah dengan cepat menjadi tenang, seolah-olah itu setelah badai yang sangat deras dan semuanya menjadi sunyi. Tekanan pada semua orang rileks, tapi tidak ada yang menyadarinya, semua orang terpaku pada pedang penjara laut yang sangat tipis dan halus. Itu karena konsep pedang telah membeku menjadi esensi dan melindungi wilayah arus bawah. Tang Tian menatap Little Fool, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Evolusi Ocean Prison Sword adalah lompatan besar dalam kekuasaan, seperti memberi sayap harimau, dia bisa merasakan peningkatan kekuatan Little Fool yang eksponensial, tetapi Tang Tian tidak sedikit pun bahagia. Pikirannya dan Little Fool terhubung, dan dia merasakan jalinan pikiran, dan juga bisa merasakan emosi Little Fool. Dia memikirkan Ghost Claw. Dia menggelengkan kepalanya, dan membuang kerinduan dalam benaknya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat, gelombang Ghost Claw, aku bukan lagi anak-anak, aku sudah dewasa, aku punya misi, aku punya tanggung jawab. Gelombang. Gelombang aku akan membawa semua orang untuk menang. Gelombang. Gelombang Ghost Claw, aku pasti akan lebih baik dari apa yang kamu pikirkan. Gelombang. Hati pemuda itu dipenuhi tekad sekuat baja. Tang Tian tidak mengeluarkan suara dan diam-diam meninggalkan wilayah arus bawah, dan melihat ke arah muara. Di sana, pertempuran sudah dimulai. Bum bum bum. Serangan menyerang penghalang cahaya benteng seperti hujan, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Bu Zifei diam-diam gembira, lawan hanya memiliki 6 fregat pengepungan, sehingga kemampuan ofensif mereka menjadi sangat terbatas, jika tidak, mereka akan berada dalam masalah. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika tidak ada fregat pengepungan, itu hanya masalah waktu sebelum benteng itu dilanggar. 3 kapal perang kelas perak dan 6 fregat kelas perak, ini adalah armada mewah yang tidak dimiliki oleh bajak laut. Bu Zifei menduga bahwa komandan armada adalah seseorang yang dia kenal. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa kemampuan bertarung resimen desa cerah yang berharga jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Setelah melalui 2 pertempuran defensif yang sulit di benteng hutan pedang, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Bukan hanya frekuensi sinkronisasi mereka yang tertulis di atas kertas, tetapi kualitas kondisi pikiran, Bu Zifei tahu bahwa faktor-faktor tak kasat mata yang berkaitan dengan kemampuan pertempuran mereka sangat penting. Rentetan kuat tembakan meriam dari musuh tidak menyebabkan para prajurit panik, melainkan dengan santai mengejek dan saling menggoda. Master Bing telah merencanakan taktik yang sangat dangkal untuk mereka, dan di bawah sinkronisasi mengejutkan mereka, kekuatan yang dihasilkan luar biasa. Bu Zifei sangat merasakan bahwa resimen desa cerah berharga terbukti menjadi ancaman bagi musuh. Terutama frekuensi sinkronisasi mereka, itu sangat tinggi, yang berarti bahwa jika mereka bisa mengumpulkan lebih banyak tentara, mereka pasti bisa meluncurkan serangan yang kuat. Menyadari hal ini, kualitas luar biasa Bu Zifei sebagai jenderal kelas perak segera berkembang. Pertama, dia meminta 50 orang untuk berkolaborasi dalam serangan. Tingkat serangan ini akan membuktikan ancaman terhadap fregat tetapi tidak untuk kapal perang. Fregat tidak punya pilihan selain mundur,
tetapi jangkauan serangan fregat tidak sekuat kapal perang, yang juga berarti bahwa serangan mereka akan berkurang, dan ancaman terhadap musuh akan berkurang juga. Jenderal lawan jelas tidak bahagia, dan dengan cepat membuat reaksi. 3 kapal perang membentuk perisai daging dan melindungi 6 fregat. Melihat tekanan yang membangun pada musuh, Bu Zifei mencibir. Demi memungkinkan fregat untuk mencapai benteng, mereka harus mengarahkan kapal perang lebih dekat ke benteng. Di bawah serangan intens, penghalang energi benteng itu dalam bahaya, dan serangan balik benteng mulai menjadi lebih lemah. Orang-orang mereka seharusnya berlari untuk mempertahankan penghalang energi. Jika kita mempertahankan serangan kekuatan penuh, mereka hanya bisa bertahan selama 3 menit lagi. Ajudan melaporkan. Ini benar-benar mudah. Fu Dongku terkekeh, dia sangat santai. Kemenangan tepat di depannya, selama dia menghancurkan penghalang energi, itu praktis membuka pintu ke benteng. Tiba-tiba, suara retakan kering keluar, penghalang energi benteng itu hancur. Ekspresi Fu Dongku membeku, wajahnya segera berubah, sial. Bu Zifei melihat waktu, 22 menit, tetapi, dia tidak bisa peduli lagi. Ekspresi tekad melintas melewati matanya, melihat bahwa sinkronisasi mereka selesai dan bahwa aura cahaya telah menyelimutinya, dia berteriak, bersiaplah. Retak, penghalang energi hancur. Membunuh. Sebuah cahaya yang menyilaukan meledak. Ledakan. Fu Dongku merasakan cahaya yang menyilaukan dan intens membanjiri visinya, menyebabkannya untuk sementara menjadi buta. Kapal perang di bawah kakinya gemetar hebat, dan pada saat itu dia merasa bahwa dia tidak bisa berdiri dengan mantap, seolah-olah dia sedang dalam badai yang sangat deras. Pada saat berikutnya, ledakan yang menghancurkan telinga muncul, menyebabkan semua orang menjadi tuli dan buta. Pikiran Fu Dongku menjadi kosong, itu bukan pengecut, itu adalah sifat manusia. Setelah beberapa detik, ia mendapatkan kembali fokusnya, dan langsung terkejut dengan pemandangan itu. Sekitar 2 kilometer jauhnya dari mereka adalah kapal perang lain, yang diselimuti api. Para prajurit ingin keluar dari kapal perang, tetapi mereka tidak dapat berjuang keluar dari nyala api yang mengerikan. Retak-retak-retak. Suara getir yang pahit terdengar keluar, menyebabkan kulit Fu Dongku menjadi mati rasa ketika dia menyaksikan kapal perang di depannya membentuk retakan dan terbelah menjadi dua resimen api yang sangat besar. Fu Dongku bukan seorang amatir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan tragis seperti itu. Itu kapal perang kelas perak. Kapal perang kelas perak ukuran sedang memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Dan dengan itu adalah konstruksi yang sama kuatnya, dengan senjatanya, kapal perang kelas perak ini menelan biaya setidaknya 200 miliar koin awan. 200 miliar koin awan dibakar di depannya, menyebabkan Fu Dongku tertegun. Kehilangan itu membuat hatinya berdarah. Penyergapan. Itu adalah serangan oleh musuh. Fu Dongku gemetar, dan tiba-tiba berteriak, mundur. Semuanya mundur. Petik 2. Lawan telah mengendalikan keinginan mereka untuk menyerang sejak awal, memaksa fregat mereka untuk mundur dan kapal perang mereka sebagai pelindung daging. Mereka kemudian dengan sengaja melemahkan daya tembak mereka, mengeluarkan rasa keliru yang salah, membuatnya seolah-olah berada di bawah tekanan yang meningkat. Kapal perang itu terlalu dekat, dan dengan demikian tidak dapat menghindari serangan. Seluruh rencana, masing-masing dan setiap langkah berurutan, jika mereka memulai kembali, Fu Dongku tahu bahwa ia akan tertipu lagi. Itu adalah plot yang kuat. Fu Dongku memaksa dirinya untuk tenang. Jika laporan itu benar, maka tidak ada gunanya bagi pihak lain untuk merencanakan penyergapan, karena mereka memiliki kekuatan yang tidak memadai, rencana semacam itu tidak akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kemenangan sama sekali. Kecuali kalau hati Fu Dongku melonjak. Gelombang semua ini tipuan. Mereka membocorkan informasi bahwa benua sang kosong dengan sengaja. Dan informasi jembatan ponton itu salah. Tak terhitung pikiran menyapu pikiran Fu Dongku, semakin dia berpikir, semakin ketakutannya. Paranoia yang licik membuat kepercayaan dirinya bergoyang, dia memutuskan untuk mundur dan menonton situasi. Mereka mundur ke jarak 30 km. Kapal perang musuh semakin dekat dan dekat, menyebabkan Tang Tian menjadi sangat tenang. Langkah Bu Zifei juga mengejutkannya, tetapi sangat cepat, dia agak terkesan dengan itu, gelombang sepertinya banci itu memiliki beberapa standar. Gelombang dia tidak membabi buta bergantung pada pertahanan benteng untuk menunda waktu, dan sebenarnya bisa hancurkan kapal perang musuh. Ini membuat Tang Tian merasa hormat padanya. Melihat bahwa para perompak dikejutkan seperti kawanan burung dan mundur dengan cemas, Tang Tian bahkan lebih gembira. Seolah-olah mereka melayani diri mereka sendiri di atas piring perak, mereka menghemat banyak waktu dalam perjalanan, mereka mencapai bagian belakang armada, di mana Tang Tian memberi isyarat sisanya, semua orang sangat gembira, mereka masing-masing memegang harta karun bintang tetapi belum mengaktifkannya. Mulai. Saat Tang Tian menginstruksikan mereka, mereka mengaktifkan harta bintang di tangan mereka bersamaan. Satu demi satu resimen cahaya dengan cepat menyala, semua harta yang tertidur dipanggil bangun, dan roh-roh bela diri yang berasal dari Heaven's Road, setelah mengalami energi padat, semua mulai melompat keluar dengan gembira. Mereka mulai menyerap energi dengan rakus. Semua energi mulai melonjak ke arah mereka dengan panik. Mereka berada di laut energi,
di mana tidak ada kekurangan energi. Setiap harta menjadi seperti pusaran. Kali ini, Tang Tian telah menghabiskan sedikit, harta di tangan mereka semua adalah harta kelas perak. Tetapi mereka ditekan oleh pemiliknya. Harta yang tertekan mulai gelisah, berjuang di dalam tangan pemiliknya. Untuk 700 harta perak berjuang pada saat yang sama, itu menghasilkan gangguan yang cukup besar. Jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat, sehingga menyebabkan mereka terdeteksi. Mereka ada di belakang kita. Salah satu bawahannya menjerit, menyebabkan Fu Dongku bergegas ke jendela. Di luar kapal perang, ada banyak sosok manusia dengan resimen cahaya kecil samar-samar terlihat di tangan mereka. Tidak baik, penyergapan. Wajah Fu Dongku berubah, nada suaranya segera berubah kunci, kami meninggalkan tempat ini sekarang. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan keluar dari armada, lempar mereka. Perintah Tang Tian membuat semua orang merasa seolah-olah ada beban yang diangkat dari pundak mereka, harta di tangan mereka terbakar seperti baja yang meleleh, dan mereka melemparkannya ke arah armada. Setelah itu, setiap orang dari mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, mereka semua bertebaran dengan tangkas seolah-olah ada anjing gila mengejar mereka, benar-benar mengabaikan sikap atau gambar mereka, mereka tampak takut akan sesuatu. Resimen cahaya tidak cepat, tetapi jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat, sehingga armada tidak dapat menghindari lampu. Lampu yang ada di tangan mereka mulai membengkak pada tingkat yang mengkhawatirkan saat dilemparkan, menjadi ukuran baskom di udara. Ada segudang warna, dengan pusaran di tepinya. Mereka masih tumbuh sangat cepat. Perasaan bahaya yang kuat menyapu Fu Dongku, matanya dipenuhi ketakutan, dia merasa seolah-olah sedang diceburkan ke dalam sumur, ditutupi dengan pisau dan pisau yang tajam. Semua energi di sekitarnya melonjak ke arah lampu. Harta karun bintang yang telah kehilangan kendali menyerap energi pada tingkat yang mengamuk, menyebabkan sinar parut cahaya menyilaukan muncul di langit, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, terbentuk oleh gesekan antara energi yang bergerak cepat dan lambat. Sangat cepat, semakin banyak bekas luka ringan muncul, membuatnya tampak seperti hujan, mengalir turun dari segala arah menuju harta. Kita harus pergi sekarang. Fu Dongku meraung, matanya memerah, seperti penjudi di ujung jalannya. Kapal perang sedang dihisap. Suara bawahan dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa. Setelah mengaktifkan harta karun bintang, mereka benar-benar menekan harta dari kehilangan kendali. Tapi setelah penindasan, harta perak ini akhirnya bisa menarik energi dari lingkungan mereka tanpa hambatan. Energi tak berujung memungkinkan roh-roh bela diri di dalam harta karun dengan cepat tumbuh. Ketika mereka terus menguat, daya serap mereka menjadi lebih kuat. 700 harta perak ganjil yang diserap pada saat yang sama menyebabkan semua energi dalam perimeter 50 km ditarik. Bahkan daerah arus bawah tempat Tang Tian dan yang lainnya berada di dalamnya tidak selamat. Sabuk hitam energi kacau yang menyerupai kain hitam mulai ditarik ke dalam lampu. Armada Fu Dongku berada di pusat pusaran, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tang Tian dan para murid bahkan tidak berbalik untuk melihat, mereka berusaha lari dengan sekuat tenaga, berusaha untuk sejauh mungkin. Mereka tahu betapa mengerikannya cahaya itu, karena mereka telah menyerap semua energi di Kepulauan Selatan sebelumnya. Mereka saat ini berada di laut energi, di mana setiap inci ruang, ada zat yang sangat padat dan kental seperti energi. Gelombang jalankan. Gelombang. Gelombang jalankan dengan semua yang kamu punya. Gelombang. Itulah satu-satunya pemikiran dalam pikiran semua orang. Kekuatan mengisap yang mengerikan di belakang mereka mengguncang energi di sekitar mereka. Mereka seperti ikan berenang melawan arus. Setiap langkah sangat sulit, kecepatan mereka dengan cepat melambat. Sebuah erangan terdengar di sampingnya, menyebabkan Tang Tian berbalik. Dia melihat seorang murid kehilangan kendali atas dirinya. Dalam sekejap mata, dia terlempar keluar. Tubuh Tang Tian berkedip, dia muncul di samping murid itu dan meraih kerahnya, dan berteriak, awasi dirimu. Dengan itu, dia melemparkan murid itu ke satu sisi. Jika itu adalah hari biasa, dengan kekuatan Tang Tian, dia bisa mengeluarkan muridnya sejauh 300 meter, tetapi saat ini, dia hanya mengusirnya sejauh 30 meter. Semakin banyak murid mulai mengungkapkan kelelahan, menyebabkan Tang Tian menjadi khawatir. Kekuatan hisap di belakang mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat, jika mereka tidak melarikan diri dari perimeter, mereka sekali lagi akan ditarik ke pusaran. Dapatkan di belakang aku. Tang Tian meraung, dia bergegas ke depan tim dan menyambut Toren di depan, dia dengan keras menekan ke depan. Ledakan. Toren menjadi kacau, dan dengan ruang di depannya kosong, Tang Tian maju. Sebelum Toren menyatu lagi, ia meninju. Bum bum bum. Tang Tian seperti bulldozer, bergegas melalui segalanya. Para murid di belakangnya merasakan tekanan pada mereka berkurang, semua dari mereka mendapatkan kembali akal sehat mereka. Tiba-tiba, seorang kepala kecil keluar dari pakaian Tang Tian, itu sebenarnya Yaya, matanya cerah, gelombang bukankah ini yang aku lakukan yang terbaik? Bor bor bor. Gelombang melolong sekali, dan melompat keluar dari dada Tang Tian, dengan bendera kecil di pantatnya berkibar di udara, ia melambaikan tinjunya dan mulai mengebor. Meskipun tinjunya kecil, tetapi mereka sangat kuat dan memiliki frekuensi serangan yang tinggi, itu benar-benar bisa membentuk jalan. Dalam sekejap mata, ada sekelompok orang mengikuti di belakangnya.
Gelombang childish. Gelombang Little Fool melirik Yaya yang bersemangat yang melolong dengan dingin. Dia tetap tanpa ekspresi ketika dia tiba-tiba muncul di depan kelompok seperti hantu, dengan pedang penjara samudera transparan di tangannya, dia mendorong keluar. Sebuah penghalang cahaya dalam bentuk payung berkembang dari ujung pedangnya, Ursa Major Stars Umbrella. Bintang-bintang diputar di permukaan payung, menghasilkan lapisan tipis kabut. Little Fool tetap tenang, Ocean Prison Sword telah menyelesaikan evolusinya, dan telah menjadi sangat kuat, bahkan di hadapan Torrens, dia melakukannya dengan mudah. Para murid di sekitar segera berlari di belakang Little Fool. Jing Hao terkekeh, dia mengangkat mabuk pada darah Sein dan menebas Torrens di depannya. Energi di depannya terkoyak, dan para murid di belakangnya merasakan tekanan pada mereka berkurang. Ketika dia melihat bahwa Torrens berkumpul lagi, Jing Hao akan memangkas lagi. Satu tebasan demi tebasan, Jing Hao menggunakan Drum on Sein Blood dengan santai, dan sekelompok orang berkumpul di belakangnya. Dengan mereka memimpin, kecepatan mereka meningkat pesat. Tetapi untuk menempuh jarak 25 km, mereka membutuhkan 10 menit. Dan dalam 10 menit ini, rasanya seperti seumur hidup. Biasanya, jarak 25 km hanya membuat mereka butuh waktu untuk berbicara. Kekuatan hisap di belakang mereka menjadi lemah. Mereka tahu bahwa mereka telah lolos dari bahaya. Banyak dari mereka duduk di pantat mereka tanpa peduli dengan citra mereka, sementara para murid yang masih memiliki kekuatan memiliki tangan di lutut, terengah-engah. Ya Tuhan, lihat. Sebuah suara keluar, menarik perhatian semua orang menoleh untuk melihat. Adegan di depan mereka, menyebabkan mereka semua menjadi tercengang, beberapa bahkan memegang kepala mereka dengan tak percaya. 700 harta aneh telah membentuk pusaran Humongous. Itu adalah segudang warna, seperti pusaran pelangi dari pewarna yang dicampur bersama. Penerangan di tengah menjadi lebih intens dan lebih terang, karena mulai menyala sampai seperti matahari, bahkan harta karun di dalamnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Di dalam pusaran berwarna-warni, seluruh armada berusaha melarikan diri, tetapi mereka adalah kura-kura yang terperangkap dalam jaring, sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Yang lebih buruk adalah bahwa hambatan energi dari kapal perang, di bawah serangan intens dari lampu energi, mulai goyah. Cahaya energi kecepatan tinggi lebih kuat dari panah, dan karena begitu terkonsentrasi, mereka tidak bisa menghindari panah. Bang bang bang. Yang pertama meledak adalah 6 fregat, yang menjadi 6 resimen api besar. Nyala api yang menyilaukan yang hanya ada sedetik, di mana tubuh fregat langsung hancur dan diserap ke dalam pusaran. 2 kapal perang yang tersisa juga dalam bahaya. Tang Tian juga kaget dengan pemandangan di depannya, dia berpikir bahwa rencana itu akan mungkin, tetapi dia tidak berharap hal itu akan sangat mengejutkan. Adegan di Kepulauan Selatan di mana semua orang telah mengaktifkan harta mereka di Kepulauan Selatan di Black Arrow Warship telah meninggalkan dampak yang sangat besar dalam dirinya. Dia merasa bahwa di dalam laut energi, hasilnya akan lebih baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat efektif. Jika mereka tidak berhati-hati dan melarikan diri, mereka akan terjebak di dalam juga. Tang Tian memiliki ketakutan yang melekat. Dia benar-benar meremehkan kekuatannya, jika bukan karena mereka bisa melarikan diri dengan baik, itu bukan mereka melainkan para murid yang akan terjebak di sana. Pusaran itu dengan cepat mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kapal perang yang berjuang di dalam pusaran menjadi semakin lamban, penghalang cahaya mereka hancur, salah satu kapal perang meledak menjadi api, dan sisa-sisa itu kapal perang tersedot ke cahaya pusaran yang menyilaukan. Bu Zifei menatap pusaran energi raksasa, tangannya dingin, wajahnya pucat pasi. Menghadapi energi yang menakutkan, kapal perang yang kuat sebenarnya tidak mampu mempertahankan diri sedikitpun, dan mereka bahkan tidak bisa berjuang keluar dari kekuatan isap. Keadaan mental Bu Zifei terpukul paling berat, keadaan pikirannya linglung. Dia telah melihat vortisitas energi sebelumnya, dan dia telah melihat vortisitas energi yang jauh lebih besar daripada yang dia hadapi saat ini, tetapi dia tidak pernah berpikir akan ada hari bahwa akan ada orang yang akan menggunakan kekuatan energi dalam pertempuran. Armada yang terdiri dari 3 kapal perang ukuran menengah tingkat perak dan 6 fregat perak, yang sangat cocok, benar-benar hancur, bahkan sebelum mereka dapat melakukan serangan balik. Itu adalah perasaan tidak berdaya. Bu Zifei agak emosional, dia tahu berapa banyak tenaga kerja, kekayaan, dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun armada musuh. Tapi dalam sekejap mata, semuanya hilang. Itu hampir 1 triliun koin awan, 1 set lengkap pasukan elit untuk dihancurkan, ke pembangkit tenaga listrik manapun, itu menyakitkan bagi tulang. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertempuran sengit, hanya ada satu serangan sempurna. Gelombang apa itu tadi? Gelombang. Gelombang apa yang dilemparkan bos besar dan yang lainnya? Gelombang. Jantung Bu Zifei bergetar, kulitnya memerah dan hatinya berdebar kencang. Kekuatan yang mengerikan, mungkin bisa mengubah cara perang, dan untuk jenderal yang berpengetahuan, terlalu banyak detail yang berada di luar norma. Gelombang bos besar benar-benar memiliki senjata yang kuat di tangannya. Gelombang. Bu Zifei mengambil napas dalam-dalam, dia memaksa dirinya untuk tetap. Dalam kegelapan, ada banyak mata yang mengawasi. Dia percaya bahwa pertempuran akan menyebar ke seluruh wilayah selatan di hari berikutnya.
Tidak, sebarkan ke seluruh galaksi suci-suci. Sebelum ada orang yang memperjelas situasinya, tidak ada yang berani menantang mereka, yang berarti, mereka sementara aman. Tetapi satu pertanyaan tetap ada dalam pikiran Bu Zifei, apa itu? Apa? Pusaran energi. Seluruh armada hancur. Kamu bercanda apa? Petik 2. Para penguasa dari beberapa benua menerima laporan dari pengintai mereka, dan reaksi pertama mereka tidak percaya. Mereka belum pernah mendengar seseorang dapat menggunakan vortisitas energi, dan hukum di dalam vortisitas energi tidak pernah menjadi hukum tingkat tinggi. Untuk menghancurkan armada yang memiliki 3 kapal perang perak ukuran sedang, seberapa besar pusaran energinya? Tetapi ketika rekaman pertempuran mendarat di tangan mereka, mereka dipaksa diam. Laporan yang paling langsung, tiba-tiba menyadari Bing, adalah bahwa jumlah bajak laut di sekitar jembatan ponton telah berkurang. Dan benua yang awalnya tenang semuanya mengirim perwakilan untuk menunjukkan minat untuk mematuhi aliansi. Perwakilan setiap benua, sebelum melewati muara sang kontinen, akan tinggal dan melihat pusaran energi yang sangat besar. Melihat hal yang sebenarnya selalu menyebabkan dampak yang lebih besar dari rekaman, terutama berpikir tentang pusaran energi raksasa yang sebenarnya buatan manusia, semuanya tidak bisa menahan napas di udara dingin. Bing dengan cepat bergegas kembali dari jembatan ponton dan melihat pusaran energi, mulutnya bergerak-gerak, dan dengan gigi terkatup, dia berkata, sungguh sia-sia. Wajah Bing berbalik, karena Tang Tian pergi ke benua pasir putih, dia tidak belajar apa-apa selain menggunakan uang untuk menghancurkan orang, dan fakta bahwa dia mempelajarinya sendiri. 700 harta kelas perak tidak murah bahkan di Heaven's Road. Jika dijual di galaksi suci, nilainya mungkin tidak sama dengan armadanya, tetapi itu pasti hanya sedikit lebih murah. Bing harus melalui banyak kesulitan untuk mendorong melalui jembatan ponton, setiap langkah yang diambilnya menjadi sangat berat. Tapi untuk Tang Tian, dia hanya menggunakan harta karun untuk menenggelamkan musuh, gelombang orang bodoh itu mengambilnya begitu mudah, tapi di sini aku lelah seperti anjing. Gelombang Bing awalnya mempersiapkan diri untuk pertempuran pahit, menghadapi musuh besar, dia punya mengumpulkan semangat tinggi, tetapi pada akhirnya, ia hanya dikirim kembali dengan tergesa-gesa hanya untuk negosiasi. Gelombang itu benar, negosiasi. Mereka semua benar-benar ketakutan oleh Tang Tian, orang bodoh, benar-benar lemah. Gelombang. Bing merasakan pengekangan yang melingkupinya, dia telah bersiap untuk pertempuran besar, tetapi seseorang harus mengatakan kepadanya bahwa permainan sudah berakhir. Perasaan itu sangat menyesakkan. Wajah berwajah hitam, Bing memandangi para perwakilan dengan mata yang tidak menunjukkan keramahan. Kami menyelidiki, ini adalah benua Divergen Timur. Richard berkata dengan penuh semangat, dia telah dipromosikan menjadi kepala intelijen, dan memberikan lebih banyak energi ke dalam pekerjaannya. Pasukan Fu Dongku tiba-tiba menghilang, dan mereka mengumumkan bahwa dia pergi jauh untuk berlatih. Secara kebetulan mereka memiliki armada 3 kapal perang kelas perak ukuran menengah dan 6 fregat perak. Aku tidak pernah mengira Fu Dongku mati di bawah tangan bos besar, dia tidak mati sia-sia. Petik 2. Richard benar-benar bersemangat, East Divergen Fox Fu Dongku adalah seorang jenderal kelas atas yang terkenal, dan ini adalah pencapaian besar. Dia direkrut oleh Tang Tian, dan karena itu sangat menghormati Tang Tian, dan berpikir bahwa rubah Divergen Timur telah mati di bawah tangan Tang Tian, dia pikir itu bukan penghinaan. Hahaha, tentu saja, untuk dikalahkan olehku, itu adalah kemuliaan dia. Tang Tian berkata dengan gembira, hidungnya menunjuk ke langit. Bing tetap acuh tak acuh, dia belum pernah mendengar nama Fu Dongku. Dia tidak tertarik pada jenderal seperti itu. Terlebih lagi, ketika dia melihat bagaimana rupa Richard, dia merasa jijik, gelombang orang ini benar-benar butlik dengan baik. Gelombang. Gelombang tapi, benua Divergen Timur. Gelombang. Kilatan dingin melintas melewati mata Bing, dan senyum di wajahnya juga menjadi lebih dingin. Di dalam aula benteng hutan pedang. Kalian tidak bisa melakukan ini. Perwakilan dari benua Divergen Timur melambaikan tangannya, wajahnya dipenuhi amarah. Perwakilan dari benua lain menikmati kegembiraan dari musibah benua Divergen Timur, situasi di depan mereka menguntungkan mereka, jembatan ponton adalah kue yang sangat besar, dan semakin sedikit orang yang membagikannya, semakin banyak yang bisa diberikan kepada mereka. Jadi ketika Bing menolak East Divergen Kontinen, hampir semua orang menyetujuinya. Tang Tian tidak dapat diganggu tentang hal itu, ingin berbagi keuntungan setelah menyerang benua Sang, di mana di bumi ada hal yang begitu baik. Bing berdiri di satu sisi, mengisap rokoknya dan mengabaikan sisanya. Terlepas apakah itu Bing atau Tang Tian, mereka bukanlah orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, dan mereka tidak menyimpan kebencian mereka semalaman. Kalian semua akan menyesal. Perwakilan dari benua Divergen Timur berkata dengan dengki, tidak ada yang akan mengabaikan keberadaan benua Divergen Timur. Dia telah memutuskan, ketika dia kembali ke benua, dia akan menemukan cara untuk menghentikan aliansi benua Sang. Tiba-tiba, seorang bawahan menerobos masuk ke aula, kulitnya pucat, wajahnya dipenuhi rasa takut. Semua orang menatapnya, dan wakilnya menatapnya dengan marah dan berteriak, siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan, tidak bagus, bawahannya gemetaran. Semua orang mengangkat telinga mereka, hanya Bing yang tetap acuh tak acuh, melanjutkan asapnya.
Ekspresi orang yang mengejek membuat wakil ini semakin marah. Pak, dia memukul bawahan dan memarahi, apakah langit jatuh? Untuk apa kamu panik? Kembali dan renungkan tindakanmu. Petik 2. Tuan, bawahan itu mengabaikan cetakan telapak tangan di wajahnya, dan berkata, bajak laut. Ada bajak laut, sudah berakhir, benua Divergen Timur selesai, istana Divergen Timur sedang dibakar ke tanah. Petik 2. Bang, seluruh aula meletus, semua perwakilan berdiri, mereka semua terkejut. Istana Divergen Timur, yaitu istana benua Divergen Timur, Lord benua-benua, dibakar ke tanah, berarti, benua Divergen Timur sedang dihancurkan. Perwakilan benua Divergen Timur merasa seolah-olah dia dipukul di otak, dunianya berputar dan baru sadar setelah beberapa lama. Dia berbalik dan menunjuk ke Tang Tian, dan tertawa getir, kamu. Kamu sangat kejam. Tang Tian meliriknya sekali, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu yang memulainya dulu, jangan salahkan aku karena mengembalikannya padamu. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi, semua perwakilan dari masing-masing benua memandang Tang Tian dengan ketakutan. Bahkan perwakilan dari benua Divergen Timur tidak berharap Tang Tian akan mengakuinya. Tapi untuk pengabaian yang telanjang ini, itu membuatnya merasa lebih marah lagi. Wah, dia batuk dengan mulut berdarah. Batuk, batuk, batuk. Suara batuk yang intens memecah kesunyian. Setelah mendengar kata-kata Tang Tian, dia menelan asap yang seharusnya dihembuskan, menyebabkan batuk yang hebat. Dia memarahi pikirannya sambil batuk, gelombang idiot, bagaimana kamu bisa mengakui hal seperti itu? Jika aku tahu sebelumnya aku tidak akan pernah membiarkan orang idiot ini berbicara. Gelombang. Setelah memastikan bahwa itu adalah benua Divergen Timur, Bing mengirim Si Sen keluar, dan bermaksud mengikuti musuh mereka dan menyamar sebagai bajak laut dan menghancurkan benua Divergen Timur. Siapa yang tahu bahwa Tang Tian akan menjadi lebih ganas, setelah mendengar rencana Bing, tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia pergi untuk mencari bajak laut nyata. Menghubungi Lian Bojun melalui Subi, ia menggunakan 100 senjata perang emas hitam untuk membeli bajak laut naga hitam. Bing akhirnya melihat bagaimana Tyrant Tang bertarung. Setelah kehilangan Fudongku dan armadanya, benua Divergen Timur berada pada posisi terlemah, jadi bagaimana mereka bisa melawan Lian Bojun yang licik dan gunung iblis benua dunia bawah yang kuat dari Si Sen. Pasukan benua Divergen Timur cepat habis, Lian Bojun dan Si Sen dengan mudah menemukan kekurangan mereka dan membunuh jalan mereka ke istana. Sebenarnya, hasil ini jauh melebihi antisipasi Tang Tian, tetapi dia tidak merasa sedikit pun bersalah. Tetapi pada saat ini, semua orang memandang Tang Tian dengan ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat iblis dari neraka. Tang Tian tidak bisa peduli, benua Divergen Timur sudah menjadi musuh dalam pikirannya, dia tidak akan pernah bisa menerima musuh-musuhnya. Tang Tian yang tidak sabar bahkan tidak repot-repot berbelit-belit tentang semak belukar, ia tiba-tiba berdiri dan menatap semua perwakilan, dan segera mengungkapkan niat membunuh di wajahnya. Sebagai teman, kita akan berbagi makanan bersama, musuh hanya harus mati, jadi orang, apakah kamu ingin menjadi teman atau musuh? Screw mengutak-atik komponen dengan konsentrasi penuh, seperti anak kecil yang bermain dengan mainan yang paling dikaguminya, dan bahkan tidak mengangkat kepalanya sekalipun. Tanpa istirahat, ia kehilangan dirinya saat mencoba-coba sampah. Beruntung baginya, dia adalah seorang jenderal roh. Sebelum Sai Lei pergi, dia mengatakan pada semua orang untuk tidak mengganggunya. Tetapi orang-orang tua dari laboratorium Blood Meridian khawatir untuknya, dan setiap hari mereka akan bergiliran mengawasi Screw. Orang tua Fei minum tehnya, memperhatikan Screw yang telah mengubur kepalanya di komponen, dan sedikit terkejut. Dalam hal usia, Screw adalah seorang jenderal roh dari 10.000 tahun yang lalu, jauh lebih tua dari usia semua orang di laboratorium Blood Meridian. Tapi Screw yang terlihat seperti anak kecil, membuat para lelaki tua itu merasa menyesal, bahwa mereka tidak memperlakukannya dengan baik. Gelombang dia benar-benar jenderal roh naif. Gelombang. Pak Tua Fei memandangi waktu itu, gelombang sudah hampir waktunya gelombang. Seperti yang diharapkan, Screw menjatuhkan benda yang tidak lengkap di tangannya dan berjalan ke sisi tempat pelatihan. Setiap hari, pada saat yang sama, Screw akan meletakkan komponen dan berjalan ke tempat pelatihan dan menonton seniman bela diri mekanik berlatih. Dia diam-diam akan mengamati senjata roh mekanis yang berjalan bola-balik, membajak di lumpur, tabrakan dan garis putus-putus di matanya, begitu akrab namun aneh, menyebabkan Screw menjadi linglung. Tidak ada yang tahu, tetapi setiap hari pada saat ini, kenangan akan muncul di benaknya. Gelombang, mungkinkah aku dulu menonton adegan ini di masa lalu? Gelombang. Dia linglung. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan semua pikiran kacau dari benaknya. Dia kemudian fokus pada tempat latihan lagi. Tempat latihan menahan 1 lawan 1 pertarungan, prajurit nomor 23 telah kalah lagi, ia telah mengungkapkan celah di tulang rusuk kanannya yang ditangkap oleh lawannya, ia menderita cedera dan kalah. Beberapa kenangan muncul lagi, gambar tidak jelas tumpang tindih dengan apa yang dilihatnya. Untuk beberapa alasan, ia merasa bahwa prajurit nomor 23 tidak boleh kalah, meskipun ia telah kehilangan 22 putaran berturut-turut, yang hanya berjarak beberapa angka dari nomor yang ditugaskan. Tiba-tiba, dia berjalan ke tempat latihan.
Mata Patua Fei menjadi terbuka lebar, cangkir yang telah dibawanya ke mulut berhenti di sana, dan dia tidak bergerak satu inci pun. Setelah beberapa hari, itu adalah tindakan pertama Skru. Duanmu yang memfasilitasi pelatihan segera membuat tentara yang dilatih berhenti. Mereka semua memandang Skru yang menerobos masuk ke tempat latihan dengan terkejut. Tidak ada yang berani memarahi Skru, mereka semua tahu tentang Jenderal Roh yang terluka parah, tetapi mereka tidak mengerti apa yang coba dilakukan Skru. Dia berjalan ke nomor 23, apakah kamu ingin menang? Tempat pelatihan menjadi sunyi senyap, semua orang tercengang oleh kata-kata Skru. Nomor 23 memandang Skru dengan kosong, dan tanpa sadar menjawab, ya, aku lakukan. Pakai senjata mekanikmu dan ikuti aku. Skru mengatakan itu, lalu berbalik dan menuju tumpukan komponen senjata mekanis. Duanmu bereaksi lebih cepat daripada prajurit itu, dan segera berteriak, mengapa kamu masih berdiri di sana, pergi. Nomor 23 segera merangkak dan mengikuti Skru. Mata Duanmu memancarkan iri hati, itu adalah keberuntungan yang hanya bisa dicari dan tidak dicari, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Duanmu yang dijuluki sebagai rak senjata, telah lama menjadi fasilitator pelatihan kepala dari Three Spirit City, dan bertanggung jawab atas teknik bela diri yang diturunkan kepada para prajurit, dan puas dengan hidupnya. Seorang jenderal roh yang terluka parah dan sebuah senjata roh mekanik berjalan bersama. Berita Grandmaster Mekanis Sailei yang kembali ke konstelasi Taurus menyebar seperti angin. Konstelasi Taurus telah menurun selama beberapa tahun terakhir, dan tidak ada tokoh besar yang lahir dari konstelasi Taurus. Semua jenius yang tampaknya berbakat hilang atau kecanduan kehidupan mewah dan tetap tidak diketahui. Sebagai salah satu dari 12 istana ekliptik, konstelasi Taurus dulu diilustrasikan, seperti istana Taurus yang megah yang dibuat dengan dinding emas, yang sibuk dengan aktivitas setiap hari, tetapi di dalam dinding istana, dinding bagian dalam mulai terkikis dan terkelupas, retak, jaring laba-laba dan debu menutupi tempat itu. Selama beberapa tahun terakhir, nama Sailei tidak pernah dikaitkan dengan Taurus Constellation. Sampai baru-baru ini, dengan kekuatan konstelasi utama Ursa, Sailei yang dijuluki sebagai Grandmaster Mekanik top generasi sekarang, namanya menyebar kemana-mana. Dan dengan demikian, berita asal-usulnya dari konstelasi Taurus menjadi dikenal luas, dan menyebabkan nama Sailei menjadi sangat populer di konstelasi Taurus. Konstelasi Taurus telah mengirimkan pasukan penyambutan berskala besar, dengan Pangeran Bradley secara pribadi memimpin pasukan, mereka menuju ke pintu bintang di sana untuk bersiap. Tidak pernah ada perawatan skala besar di konstelasi Taurus, dan tentu saja itu menimbulkan kritik. Aku benar-benar tidak mengerti saudara sepupu, hanya untuk satu wanita, kita harus membuat formasi yang begitu besar. Austin merengek, dia juga seorang pangeran, dan tumbuh bersama Bradley, mereka berdua sangat dekat, dan dengan demikian berbicara sangat santai satu sama lain. Dia terus merengek, aku harap dia cantik, kalau tidak, itu akan sia-sia. Bradley tertawa, jangan khawatir tentang ini, Sailei adalah kecantikan luar biasa yang dikenal publik. Berbeda dari Austin yang tampan, Bradley tampak lebih tulus dan jujur. Pangeran barbar muda, Bradley dapat dianggap sebagai satu-satunya penghibur yang dimiliki oleh konstelasi Taurus selama beberapa tahun terakhir. Meskipun ia tidak seagresif Tang Tian atau Sima Xiao, tetapi gaya kerjanya yang stabil membuatnya mendapatkan pujian. Austin tertawa, berharap bahwa keluarga Yi Fan dapat menghasilkan keindahan. Jika keluarga Yi Fan memiliki wanita yang setengah cantik dari pelayan mereka, pintu keluarga Yi Fan sudah lama terinjak. Petik 2. Bradley tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang benar-benar diinginkan raja kita? Austin tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah tamparan yang pasti di wajah keluarga Yi Fan, bagaimana gangster tua dalam keluarga Yi Fan dapat menelan ini? Dao Dun lebih ganas dari kita. Bradley mempertahankan senyum di wajahnya dan berkata, dia si sampah itu, semua misinya gagal. Mereka menemukan bahwa Nyonya Cusi telah meracuni Ibu Sailei tahun itu, dan kemudian juga menemukan bahwa ada laporan yang menyatakan bahwa serangan Zhang Minghe terhadap kota Tiga Roh juga terkait dengannya. Keluarga Chu dan kelompok bela diri yang terhormat selalu sangat dekat, jadi Nyonya Cusi sudah berada di penjara. Karena ini, keluarga Chu naik ke pintu keluarga Yi Fan, mengakibatkan Dao Dun, gangster tua itu, keluar dan menyebabkan keributan, dan mereka hampir berakhir berkelahi. Petik 2. Sangat ganas. Austin mengambil napas dalam-dalam, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya membulat, dia sih adalah penerus keluarga Yi Fan, tetapi sekarang dia dijatuhi hukuman, apakah mereka mengatakan siapa yang menggantikannya? Mungkinkah bahwa gangster tua itu ingin Sailei mengambil alih? Petik 2. Jika kamu bisa memikirkan itu, aku berpikir bahwa gangster tua itu sudah memikirkannya. Bradley berkata dengan acuh tak acuh. Masuk akal, itu gila. Austin bergumam, aku tidak mengerti apa yang baik tentang wanita itu. Kamu semua akan berlebihan, bukankah itu hanya satu konstelasi utama Ursa? Grup marsial terhormat bahkan tidak pernah kalah. Petik 2. Bradley tahu bahwa adik sepupunya memiliki perasaan yang baik terhadap kelompok bela diri terhormat, dan dia tidak membantahnya tetapi hanya tertawa, dari keduanya, salah satu dari mereka pasti akan jatuh.
Austin mendengus, grup marsial terhormat telah berada di Heaven's Road selama lebih dari 100 tahun dan memiliki akar yang tak terduga di sini. Bagaimana konstelasi kecil seperti konstelasi utama Ursa dapat dibandingkan dengan mereka? Jika konstelasi utama Ursa adalah konstelasi kecil, lalu apa konstelasi Taurus kita? Bradley bertanya dengan acuh tak acuh. Austin tersedak. Kekuatan lemah konstelasi adalah sesuatu yang diketahui semua orang, dan semua kontradiksi tentangnya telah muncul baru-baru ini. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada murid keluarga aristokrat yang dapat dianggap sebagai jenius berbakat, dan karena mereka memiliki banyak sumber daya, para jenius berbakat dari orang-orang biasa diusir oleh rasi bintang lain. Petik 2. Orang-orang di samping Austin dan Bradley tidak bergabung dalam percakapan, tetapi mereka memikirkan makna di balik kata-kata Pangeran Bradley. Mereka datang. Seseorang berteriak, pintu bintang di depan mereka mulai menyilaukan dengan aura cahaya terang. Kaki mekanis perak menjulur keluar dari pintu bintang, diikuti oleh senjata roh mekanik yang berjalan keluar. Semua orang yang berpengaruh dari Taurus Constellation segera menjadi penasaran, senjata roh mekanik di depan mereka benar-benar berbeda dari yang tersedia di pasar. Jelas bahwa konstelasi besar Ursa telah secara khusus merancang senjata roh mekanis untuk pasukan mereka sendiri yang tidak bisa dibeli oleh orang luar. Dibandingkan dengan senjata roh mekanik biasa yang tingginya sekitar 4 hingga 5 meter, senjata roh mekanik di depan mereka jauh lebih kurus, tingginya sekitar 2 meter, sedikit lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Tidak ada komponen mekanis yang berat dan besar di tubuhnya, tetapi memiliki lekukan yang indah seperti air yang mengalir melilit tubuh seniman bela diri mekanik, tidak ada kelebihan obesitas, tetapi malah terlihat seperti baju besi perak. Sayap transparan di punggungnya sangat menarik. Yang paling mengejutkan orang adalah bahwa senjata roh mekanik tipis dan anggun tampaknya sangat berat, setiap langkah yang dilakukan akan menyebabkan gemuruh yang keras. Itu pasti senjata roh mekanik terbaru dari Ursa Major Constellation, Frost Mountain. Banyak orang ingin merekam semua yang mereka lihat tentangnya, berita tentang Frost Mountain telah lama menyebar, dikatakan bahwa itu adalah karya terbaik Sailei. Untuk melihatnya secara pribadi hari ini, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dan dibandingkan dengan rasi bintang lainnya, konstelasi utama Ursa utama yang tiba-tiba sangat misterius, mereka muncul di langit tanpa peringatan, menyebabkan rasi bintang Taurus menjadi sangat ingin tahu tentang mereka. Satu demi satu tentara lapis baja berpakaian perak berjalan keluar dari pintu bintang seperti air yang mengalir deras. Sepanjang seluruh proses, tidak ada clamors, hanya gemuruh senjata roh mekanik. Ahlun berjalan keluar dari pintu bintang. Melihat kerumunan di depannya, dia mengerutkan kening. Jarak di antara mereka terlalu dekat, dan kecelakaan dapat dengan mudah terjadi dari jarak seperti itu. Untuk misi, mereka banyak bertengkar. Akhirnya, Ahlun dan Chen Zilin yang muncul sebagai mitra yang sukses, mendapatkan misi mulia untuk melindungi kakak. Ahlun pasti tidak ingin terjadi kecelakaan, dia mengendalikan senjata roh mekanik dan berjalan menuju kerumunan. Meskipun Austin merasa tegang, tetapi dia memaksakan senyum keluar, tetapi sebelum dia bisa berbicara, seniman bela diri yang berjalan berbicara, kalian semua, mundur 60 meter. Senyum Austin membeku, ekspresi semua orang membeku di wajah mereka juga. Kalian semua, mundur 60 meter sekarang. Dalam keheningan yang mati, Ahlun mengulangi sekali lagi, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi, langsung dan efisien, jelas untuk semua orang dengar. Tidak ada yang bergerak, menyebabkan Ahlun menyipitkan mata, seutas niat membunuh muncul dari matanya. Dentang. Dia mengeluarkan pedang perak dari punggungnya. Dentang. Semua prajurit di belakangnya juga mengeluarkan pedang perak dari punggung mereka. Setiap orang di sini, mundur sejauh 60 meter sekarang. Ahlun mengatakan setiap kata dengan kata perlahan, niat membunuh melonjak dan menyelimuti seluruh tempat. Broadsword perak yang menyilaukan itu memperlihatkan kilatan dingin. Mulut Austin terbuka lebar, dia menatap pedang yang menggambar prajurit yang diisi dengan niat membunuh kosong, niat membunuh yang sangat dingin menyelimutinya, dan pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia berada dalam badai salju, kulitnya mulai mati rasa. Gur gur gur. Suara gerindra keluar dari gigi Austin, wajahnya berubah karena ketakutan. Bradley menghela nafas dalam benaknya, itu adalah wilayahnya sendiri, namun dia sedang diancam pada titik pedang, dan agar pihaknya berperilaku kikuk, konstelasi Taurus telah benar-benar jatuh. Matanya mendarat di formasi pihak lain saat ia bergerak maju mundur. Di antara para prajurit adalah orang yang penting, itulah inti sebenarnya dari pihak lain. Menjadi sangat ketat dan melarang siapapun masuk, niat membunuh mereka serempak tanpa cacat, mereka ahli. Hati Bradley bergetar, dia belum pernah mendengar tentang Frost Mountain Army di depannya sebelumnya, berpikir bahwa itu pasti unit yang baru dibentuk di konstelasi utama Ursa, tetapi mereka sebenarnya ahli. Pria yang memimpin memiliki aura yang gagah dan kuat, yang kemungkinan besar adalah komandan tentara Gunung Frost, dan yang bersembunyi di belakang adalah wakilnya. Melihat unit yang tidak bergerak, Bradley menyadari sepenuhnya bahwa mereka menjadi masalah. Mereka tidak masuk akal dan terus-menerus menekan musuh mereka, keuntungan mereka hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih besar tanpa disadari. Musuh seperti itu adalah yang paling menakutkan. Wakil seperti itu hanya bisa dipilih, mereka memainkan peran besar dan benar-benar bisa melepaskan kegelisahan komandan mereka.
Gelombang pasukan tak dikenal ini untuk benar-benar dikerahkan begitu boros, seberapa jeniusnya para jenius di konstelasi utama Ursa. Gelombang. Bradley tidak merasa kesal, dan wajahnya menunjukkan senyum tipis. Dia mengangkat tangannya untuk tidak menunjukkan permusuhan, dan secara bertahap berjalan ke sisi Austin. Dia meraih Austin yang tangannya gemetaran. Bradley bahkan merasa lebih buruk, dan berbicara dengan lantang, semuanya, mundur. Pasukan yang menyambut bangun dari lamunan mereka dan mundur dengan cemas. Formasi mereka telah menjadi sangat mengerikan, seperti sekelompok tentara yang tersebar. Bradley tidak bisa membantu tetapi melihat tentara di depannya yang tampaknya dipakukan ke tanah, tentara yang seketat dan setajam pedang membuat wajahnya memanas, gelombang perbedaannya terlalu besar. Gelombang. Dia tanpa sadar memikirkan tentang pasukan kelompok bela diri yang terhormat, yang merupakan salah satu tentara terkuat di jalan surga. Tentara kelompok bela diri yang terhormat sama-sama ketat dan rapi, tetapi yang berbeda adalah bahwa pasukan mereka memiliki aura kesombongan dan sombong, tetapi Gunung Frost tentara di depannya mengeluarkan aura kekuatan habis-habisan yang siap untuk memberikan segalanya. Satu seperti bangsawan yang akrab dengan teknik bela diri, yang lain seperti para buron yang berjuang untuk hidup mereka. Gelombang siapa yang lebih kuat? Gelombang Bradley tidak tahu, tetapi dia harus mengakui bahwa pasukan konstelasi Taurus tidak cukup kuat untuk bertarung dengan yang lain. Gemuruh-gemuruh. Sosok-sosok perak semua mulai bergerak maju dengan cepat, transformasi yang menyilaukan yang menyerupai perak cair, menambahkan suasana menyesakan di sekitar mereka, mereka mengubah formasi mereka. Formasi selesai. Di balik baju besinya, Ahlun menunjukkan ekspresi puas, tidak peduli dari mana pihak lawan menyerang, mereka bisa bertahan melawannya. Meskipun Ahlun tahu bahwa tidak ada yang berani, tapi dia pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Berasal dari konstelasi Lupus, ia dilahirkan dalam kemiskinan, tetapi tiba-tiba ia memasuki Akademi Serigala Bela Diri Langit, tetapi ia tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, ia sangat menghargai hidupnya, kehidupan yang tidak pernah terpikirkan olehnya di masa lalu. Ahlun adalah salah satu jenius berbakat dari Akademi Serigala Langit Marsial, dengan temperamen jenderal potensial, meskipun dia biasanya lembut dan tenang setiap hari, tetapi ketika datang ke pertempuran, dia akan menjadi ganas dan berani, dipasangkan dengan Chen Zilin yang sebagian besar pendiam namun cerdas, keduanya berada di bawah pusat perhatian bersaing satu sama lain di dalam Ursa Major Constellation. Tang Chou dengan mudah memberikan tugas kepada mereka, juga bagi mereka untuk menggiling diri mereka sendiri. Ahlun berbalik dan melihat ke belakang, menganggukkan kepalanya yang menunjukkan bahwa itu aman. Pintu bintang menjadi cerah kembali, menyebabkan Bradley memandang ke arahnya. Dia penasaran. Nama Sai Lei telah berpindah-pindah dari keluarga ke keluarga di Taurus Constellation, tetapi Bradley tahu lebih banyak, dia bahkan telah melihat gambar Sai Lei sebelumnya, dan tahu bahwa dia sangat cantik. Sama seperti semua orang berpikir, bahwa Sai Lei akan segera muncul, yang akan memimpin adalah beberapa orang yang terlihat sangat dingin. Setelah muncul, mereka melihat sekeliling perlahan. Hati semua orang benar-benar bergetar, semuanya menundukkan kepala, wajah mereka menunjukkan rasa hormat. Orang suci. Setiap dari mereka sebenarnya adalah orang suci. Unit Santo konstelasi utama Ursa sudah terkenal, jumlah orang kudus yang mereka telah jauh melampaui konstelasi Leo, dan hanya kedua dari kuil grup bela diri terhormat. Hanya saja, Saint Constellation Science sebagian besar adalah sains independen dan tidak terlalu kuat, sehingga unit pertempurannya ada di belakang Leo Constellation, dan saat ini diakui sebagai yang terkuat ketiga. Tetapi orang suci independen masihlah orang suci. Tekanan penekan yang dilepaskan oleh para suci segera menyelimuti seluruh bidang. Jika kita mengatakan bahwa tentara Gunung Frost mengeluarkan perasaan mengejutkan, maka kekuatan dari orang-orang kudus menaklukkan mereka. Iringan 8 orang kudus adalah barisan besar, dan semua orang benar-benar diintimidasi. Tang Chou tahu betapa pentingnya Sai Lei bagi konstelasi utama Ursa, dan sebenarnya tidak mendukung Sai Lei kembali ke konstelasi Taurus. Baginya, meskipun konstelasi Taurus juga merupakan 12 ekliptika istana, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan konstelasi besar Ursa lagi, dan mereka hanya bisa menolak mereka dan tidak mampu melakukan kesalahan. Tapi karena itu keputusan Tang Tian, Tang Chou memutuskan untuk memberikan yang terbaik. Bradley tidak lagi tersenyum, dia sudah terengah-engah. Dia sudah lama mengetahui kekuatan konstelasi besar Ursa, tetapi untuk menyaksikannya secara pribadi, dia benar-benar terpana oleh kekuatan yang ditampilkan oleh konstelasi utama Ursa. Gelombang bukankah mereka sains independen? Mengapa aura yang keluar dari mereka bahkan lebih kuat daripada kakek tua di Istana Taurus? Gelombang. Bradley curiga. Tiba-tiba, cahaya terang mengganggu penglihatannya, dan dia hanya bisa melihat. Mengenakan gaun malam hitam seperti bunga mekar hitam, tubuhnya adalah siluet yang sempurna, dagunya yang tajam menonjolkan wajahnya yang cantik. Dia memiliki bibir mengkilap cerah yang kontras dengan kulitnya yang tanpa cacat, bersama dengan rambut bergelombang berapi-api yang menutupi bahunya yang cocok dengan sikap peduli yang lemah dan penuh perhatian. Di bawah alisnya yang panjang, mata biru itu begitu menarik, namun menunjukkan sikap yang sulit untuk didekati dan dingin. 3 tahi lalat di bawah mata kirinya meningkatkan rasa dingin dan erotisme.
Bradley menatap Sai Lei dengan tatapan kosong, gambar itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sebenarnya, dia terlalu cantik. Waktu tampaknya telah menghentikan merangkak. Semua orang terpana, mereka semua pernah mendengar tentang kecantikan Sai Lei, tetapi untuk melihatnya secara pribadi, dampaknya jauh lebih kuat. Bahkan Austin sudah melupakan ketakutannya, mulutnya terbuka lebar, dia memandang Sai Lei seperti orang bodoh, air liur yang sepertinya jatuh dari sudut mulutnya. Sai Lei bahkan tidak melihat mereka, dia berjalan ke depan dengan santai, dengan suara yang sangat dingin, apakah kereta siap? Gelombang mengenakan sepatu hak tinggi menyakitkan gelombang Sai Lei dimarahi dalam benaknya. Gelombang Tang Tian, brengsek, apa kamu sengaja membuatku melakukan ini? Gelombang semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal, dia semakin marah melihat tatapan dari Bradley dan yang lainnya. Gelombang aku bahkan belum menyelesaikan pekerjaanku di lab, dan kamu ingin aku membuang waktuku di sini. Gelombang. Gelombang sialan kamu Tang Tian. Gelombang. Memikirkan bagaimana Tang Tian mengatur korelasi langsung antara tidur dan anggarannya, Sai Lei menjadi sangat marah. Grandmaster cantik Sai Lei. Bradley berjalan dan membungkuk dan berbicara dengan hormat, aku Pangeran Bradley, kami menyambut Grandmaster ke Taurus Constellation, kereta sudah siap dan sedang menunggu pesanan kamu. Di belakangnya, kereta emas Taurus Monarch duduk diam di sana. Sai Lei mengabaikannya, dan menoleh ke Ahlun, Xiao Ahlun, di mana gerbongnya? Gelombang Xiao Ahlun. Gelombang. Ahlun adalah seorang pria baja, tetapi disebut Xiao Ahlun di depan semua orang, wajahnya memerah sedikit. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa itu adalah nasib buruk, tetapi dia tidak berdaya melawannya. Gelombang kakak bukan orang yang menyinggung gelombang, ini telah menjadi aturan umum di ketentaraan. Semua orang melihat Sai Lei sebagai harimau lapar, dia tidak masuk akal dan tiran, dan siapapun yang berani memprovokasi dia terlihat lelah hidup. Ahlun merasa itu aneh, kenapa konstelasi Taurus tidak bisa melihatnya dan akan memprovokasi dia. Sudah siap, Ahlun berkata tanpa ragu. Sebuah kereta perak sederhana keluar. Itu adalah kereta perang yang sering digunakan, terutama untuk mengangkut tentara atau persediaan. Tidak setiap pasukan memiliki seniman bela diri Aquarius, kecuali mereka adalah seniman bela diri Aquarius. Vas Aquarius dan harta karun yang terkait dapat digunakan untuk potensi terbaik mereka, jika tidak, kereta hanya akan menjadi alat transportasi, tidak pernah digunakan untuk potensinya. Ursa Major Constellation selalu berusaha merekrut seniman Aquarius marsial, tetapi tidak berhasil. Suasana bisnis mereka sangat terkenal, dan para seniman bela diri semua baik untuk melakukannya juga, dan dengan demikian memandang perlakuan konstelasi besar Ursa dengan jijik. Melihat kereta yang telah disiapkan Ahlun, Austin dan yang lainnya semuanya tampak jijik. Gelombang benar-benar sekelompok udik desa. Gelombang. Di depan kereta Raja Taurus yang agung dan agung, kereta perang tampak sangat pahit dan miskin. Banyak dari mereka menjadi lebih arogan, gelombang konstelasi utama Ursa benar-benar orang yang baru-baru ini menjadi kaya, di depan kita keluarga aristokrat dengan sejarah yang kaya, mereka sangat miskin. Gelombang. Dalam penampilan senang orang-orang ini, Sai Lei memilih untuk naik kereta perang tanpa ragu-ragu. Bang! Membanting pintu kereta mengguncang Bradley dan sisanya bangun, semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Gelombang apakah wanita ini gila? Gelombang. Terlalu kasar. Dia terlalu kasar. Petik 2. Apakah dia tidak menghormati kita sama sekali? Apakah dia berpikir di depan rasi bintang Taurus kita, dia bisa sombong atau apa? Petik 2. Kami benar-benar menyambut wanita yang begitu kasar, dan menjengkelkan. Dia pikir dia siapa? Ucapan dan omelan marah menyebabkan Bradley menjadi kesal, dia meraung, diam. Semua keributan berhenti tiba-tiba, semua orang memandang Bradley. Bagi mereka, pangeran harus marah dengan tindakan Sai Lei. Bradley menarik napas dalam-dalam, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia sudah lama tahu bahwa misi itu tidak akan mudah, kebencian antara Sai Lei dan keluarga Yi Fan belum berkurang, jadi perasaannya terhadap konstelasi Taurus juga tidak akan baik. Tetapi di matanya, konstelasi Taurus masih merupakan tiran tua, dan bagi konstelasi utama Ursa, mereka juga sangat penting. Jika mereka benar-benar menyinggung Taurus Constellation, Constellation utama Ursa akan membuat musuh yang sangat kuat tanpa alasan, dan Bradley percaya bahwa Sai Lei dapat memahami hal itu, jadi dia akan berperilaku sendiri dan tidak melangkah terlalu jauh. Tapi, dia saat ini curiga bahwa penilaiannya salah di suatu tempat, sikap Sai Lei telah sepenuhnya melampaui antisipasinya. Sai Lei bahkan tidak memberi mereka wajah, dan benar-benar mengabaikan mereka seperti udara. Itu tidak masuk akal. Bradley berkata pada dirinya sendiri bahwa Sai Lei sengaja melakukannya, tetapi karena suatu alasan, hatinya merasa ada sesuatu yang lain. Tatapannya mendarat di gerbong sederhana. Pada saat berikutnya, dia mengerti. Konstelasi Taurus seperti kereta Raja Taurus yang mewah, tampak indah tetapi rapuh dan lemah, sedangkan konstelasi utama Ursa seperti kereta perang, dengan eksterior yang pahit dan jelek, tetapi sebenarnya kuat dan energik.